Sebentar, saya mau. Bu Mila dari Sidoarjo. Nah, ini Rizka dari Mojokerto. Ini adik saya yang tercinta. Psikolog deh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah. Sudah ya, terima kasih. Nah, tema kita hari ini Bapak Ibu pengen bareng-bareng belajar tentang bagaimana ya cara memodifikasi emosi agar keluarga kita tetap dalam kondisi bahagia. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menambahkan perkenalan diri saya. Sejak tahun 2009, saya mencintai tentang hal-hal yang terkait bisnis atau entrepreneur. Asli saya dari Tuban, Jawa Timur. Dilahirkan tahun 1971, udah tua ya Bapak Ibu ya, dan menyukai di bidang entrepreneur terutama di bidang salon kecantikan, dan sampai saat ini selama 24 tahun saya berbisnis salon dan spa. Kemudian karena menyukai awalnya di bidang hipnoterapi, maka sekolah lagi S1-nya juga sekolah psikologi SPSI, dan kemudian menyelesaikan S2-nya juga Magister Psikologi, dan sekarang sedang menjalani PKPP atau praktek kerja psikologi profesi. Punya 2 perusahaan antara lain One Man Clinic Psikoterapi Indonesia dan Corporate Psikologi Indonesia. Di samping itu juga karena suka banget membantu suami di bidang bisnis jalan dan jembatan, maka saya juga membantu di bidang bagaimana perekrutan karyawan di perusahaan BUMN beliau. Selain itu senang banget dengan menjadi seorang coaching karena mimpi saya adalah membantu 1 juta manusia hilang dari emosi negatif, dan yang muncul adalah emosi yang tepat tentunya pada saat kapan dia bisa memunculkan emosi yang positif dan kapan saatnya dia bisa memunculkan emosi negatif pada saat yang tepat agar kehidupannya semakin hari semakin sejahtera dan bahagia. Performanya semakin lama semakin meningkat. Nah, selain life coach yang saya sukai, saya juga senang menulis. Ada 3 buku yang sudah saya tulis tadi sudah disebutkan oleh Mbak Nuri, yaitu tentang Inside Out, mengaktifkan kecantikan dan kegantengan, gitu ya. Kemudian karena masuk di bidang PIO, psikologi industri organisasi, maka saya menulis buku tentang Emotion Modification for Peak Performance, yang ini memang tidak dijual di luar, hanya untuk teman-teman yang mengikuti training saya. Biasanya kan boleh membeli atau boleh juga ketika saya pengen membaca ya, dalam proses nanti training ini Bapak Ibu boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan, kalau ada pertanyaan dengan pertanyaan yang dari saya dijawab sesuai dengan materi, ataupun Bapak Ibu boleh juga bertanya, nanti bebas ya. Yang ketiga tentang adaptive learner, ini saya tulis dengan beberapa teman-teman di Akademi Trainer asuhan Bapak Jamil Azeni. Dan yang keempat, saya sekarang sedang menulis buku yaitu tentang PIO, Diagnostik Industri dan Organisasi, karena spesialis saya di S2 Magister adalah tentang bagaimana caranya mengintervensi organisasi ataupun perusahaan-perusahaan ini sebenarnya penyakitnya di mana ya kok nggak maju-maju. Kenapa ya kok stagnan perusahaan ini? Apakah di karyawannya, apakah di style dari pimpinannya, ataukah sebenarnya sistemnya yang belum benar? Nah, penyakit-penyakit di perusahaan itu tuh nanti akan saya tulis dalam buku yang keempat saya. Gimana ya caranya, how to-nya agar perusahaannya beruntung dan tentunya mensejahterakan seluruh karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya, dan alhamdulillah sudah kurang lebih 5 tahun saya gabung dalam Associate Academy Trainer dan menjadi member trainer di tempat asuhannya Bapak Dr. Indrawan Nugroho. Dan sekarang ini selama kurang lebih 5 tahun mencintai di bidang konsultan di psikologi industri dan organisasi. Ini adalah buku pertama saya, Bapak Ibu, ini buku kedua dan buku ketiga.
kemudian yang buku 4 sedang saya tulis. Pengalaman training di beberapa perusahaan BUMN, perusahaan swasta ataupun perusahaan milik negara. Dan ada yang offline dan online tentunya ya Bapak Ibu. Dan sampai saat ini tidak ada kekuatan apapun selain dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya dukungan dari keluarga saya. Saya punya 1 anak laki-laki yang paling kiri. Kemudian yang tengah itu anak kedua saya dan yang paling kanan cewek itu adalah menantu saya. Jadi calon nenek ini ya, tapi belum dapat cucu. Oke, baik. Dan yang sebelah saya adalah suami saya. Beliau adalah salah satu seorang yang memimpin di perusahaan BUMN yang ada di Indonesia di bidang konstruksi jalan dan jembatan. Baik, kita akan mulai dengan bagaimana ya caranya memodifikasi emosi untuk kesejahteraan ataupun kebahagiaan keluarga. Bapak Ibu semuanya, kita tahu bahwa hari ini dalam kondisi yang nggak jelas gitu, mungkin Bapak Ibu mengalami nih hal-hal pekerjaan bagi yang punya kantor, pekerjaan di kantor itu kok menumpuk ya, kenapa ya kayak gini, aku nggak selesai-selesai atau tambah pusing dengan pekerjaan kantor yang WFH ini gitu. Bagi yang guru mungkin belum ngecek pekerjaan yang harus bagikan kepada para muridnya mungkin. Atau bagi yang berbisnis gitu, aduh bisnis sekarang sedang lesu gimana ya? Kok emosi yang muncul tuh kok kayaknya gergetan, pengen marah, atau mungkin sedih, atau takut memulai lagi, atau takut bagaimana ya kalau membuka cabang lagi dan lain sebagainya terkait tentang pekerjaan Anda, profesi Anda, dan lain-lain. Nah, selain itu, kita sebagai ibu atau bapak dalam satu keluarga tentunya juga punya pekerjaan keluarga yang nggak bisa ditinggalkan ya. Bagaimana mendidik anak, kemudian bagaimana mengatur waktu ketika di rumah, bagaimana menjadi seorang ayah atau ibu yang bijak sehingga anak-anak yang ada di dalam rumah itu mengalami kesehatan mental, psikologinya juga happy, dan tentunya terpenuhi juga dari segi materi, misalkan begitu. Tapi fenomena yang terjadi itu nggak semudah itu gitu. Rasanya itu nggak enak banget. Nah, ngomong-ngomong tentang emosi, tentunya terkait tentang rasa. Sebelum saya masuk di materi selanjutnya, saya pengen tahu di antara Bapak Ibu semuanya, apa ya yang sedang Bapak Ibu rasakan sekarang ya, sebelum materi ini nanti yang akan menjadi solusi bagi Bapak Ibu dalam kurang lebih 1,5 jam ke depan agar kehidupan Bapak Ibu semakin hari semakin sukses dan tentunya semakin happy. Boleh di kolom chat Bapak Ibu menuliskan apa kira-kira yang dirasakan selama ini, boleh hari ini, boleh kemarin, boleh dalam 1 bulan, boleh mungkin dalam 1 tahun terakhir ini. Kalau kita belum membedah tentang emosi, rasa aja deh secara sederhana, apa ya rasanya kira-kira, apalagi dalam kondisi pandemi ini. Yuk, silahkan, saya akan menghitung pada hitungan 1 ke 3. Pada hitungan ketiga nanti sama-sama share screen-nya ya Bapak Ibu. Sekarang siap-siap dulu, jangan di-chat dulu. Buka aja di kolom chatnya, kemudian tuliskan apa rasa yang diinginkan pada kondisi saat ini. Misalkan aku sedih, tulis saja sedih. Yang nomor 2 misalkan galau atau pusing, apapun. Atau saya sekarang dalam kondisi sangat bahagia juga nggak apa-apa, pokoknya yang dirasakan, oke? Saya akan menghitung sampai 3 kali, nanti baru sama-sama di-share ya Bapak Ibu. Ya, silakan sekarang tulis dulu. Berarti chatnya mana? Kok nggak muncul? Oh, di atas. Chatnya mana yang muncul ya? Chat. Oh, iya. Oke. Ditulis dulu. 1, 2, awas, siap-siap. 3, yuk silakan share. Merancang sesuatu, sering emosi, ada yang bahagia. Oke, Mbak Dian sedang bahagia, wah luar biasa ya.
Pak Puji lelah ya Pak Puji. Lelah ada apa ya Pak Puji ya? Apakah tadi pagi berolahraga gitu sehingga Mbak Rizka bingung. Mbak Dian sedang bahagia, Mbak Dwi Maya belajar bersyukur dan menikmati. Ya, rasanya apa ya kalau belajar syukur dan menikmati? Oke, Jeng Rani senantiasa bersyukur, sehat, bahagia. Mbak Vivi kadang kewalahan dengan tugas. Rasanya apa kalau kewalahan dengan tugas ya? Oke, baiklah. Apapun yang teman-teman rasakan, ditahan dulu. Kita lanjutkan pada materi berikutnya. Nah, kadang-kadang kita dituntut juga seperti supermom gitu. Semuanya tugas harus terselesaikan, dari segi ekonomi juga harus mencukupi, dan harus menyisihkan rasa yang nggak enak itu gimana caranya tetap eksis dalam memimpin keluarga bagi bapak-bapak dan bagi para ibu-ibu, anak-anak saya terurusi gitu ya. Akhirnya bisa juga disebut dengan supermom akhirnya. Nah, apalagi kondisi pandemi COVID-19 ini yang enggak menentu kapan selesainya, apakah dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau mungkin 1 tahun, enggak ngerti ya. Sesuatu yang enggak ngerti dalam psikologi, kebetulan saya sekarang ini masih menyusun beberapa program-program terkait psikoterapi dalam kondisi COVID-19 ini nih, yang membuat nggak pasti itulah yang memicu hadirnya kecemasan. Kalau takut pasti, aku takut adanya macan gitu. Jelas ada macan nih, bentuknya ada, warnanya ada. Terus aku takut nih ada apa itu, pocong berwarna putih gitu ya. Muncul dan bisa dilihat, itu jelas takut. Tetapi kondisi yang nggak pasti, yang nggak menentu, tadi beberapa teman-teman yang sudah chat, itulah yang biasanya memunculkan kecemasan, dan kecemasan yang tinggi, hati-hati Bapak Ibu, akan bisa berakibat pada gangguan mental. Nah, ternyata benar Bapak Ibu, dalam survei Komnas Perempuan, ternyata 96% perempuan mengaku beban kerjanya itu bertambah. Aduh, memang benar nih bertambah. Yang ngurusin anak, ngurusin suami, masak, bersih-bersih rumah kalau nggak ada pembantu misalkan. Harus menyelesaikan pekerjaan bagi yang kerja di kantor. Aduh, udah ditanya sama bos, deadline gitu. Harus memimpin karyawannya bagi Anda yang mungkin seorang leader di sini. Ternyata benar, penelitian menunjukkan bahwa begitu besar persentasenya, terutama para perempuan yang mengalami beban kerja yang justru bertambah. Dan ternyata 74% perempuan mengalami penurunan kesehatan mental. Terkait tentang kesehatan mental ya kecemasan, insomnia, nggak bisa tidur, galau dalam kehidupannya, kemudian ketakutan yang nggak pasti, kesedihan, bahkan kalau dalam psikologi, hal-hal yang dulu pernah terjadi pada diri dia yang nggak ada kaitannya dengan COVID, muncul lagi kesedihannya, mirip kesedihannya, bahkan mungkin lebih tinggi sekarang dibanding yang lalu. Dan selain itu ngerasa bersalahnya, beberapa orang ngerasa lebih tinggi dibanding dulu. Karena apa Bapak Ibu? Tadi malam ada klien saya berturut-turut ya kemarin malam, mereka mengalami masalah yang begitu tinggi. Ternyata bukan karena sekarang yang dia hadapi, tapi karena masa lalunya yang terbawa. Ngerasa bersalahnya dulu masalahnya beda, tapi sekarang kok muncul yang ngerasa bersalah saya. Kalau ada apa ngerasa bersalah, ngomong dianggap salah, sehingga dia punya gangguan yang akan menghambat kinerja dia dan akan menghambat karir dia. Tentunya Bapak Ibu nggak mau dong ya kalau Anda mengalami hal seperti itu, karena impact-nya pasti ke keluarga. Nah, pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu nih sekarang ngalamin beban kerjanya yang tambah berat, kemudian mentalnya juga nggak enak, setuju nggak sih kalau itu akan berakibat mempengaruhi kebahagiaan dalam keluarga Anda? Saya akan menghitung pada hitungan 1 ke 3. Pada hitungan ketiga nanti silahkan chat dan bareng-bareng share ya. Oke, sekarang silahkan tulis dulu. Setuju nggak Bapak Ibu? Ketika para ibu atau bapak mengalami kesehatan mentalnya turun, kemudian beban kerja bertambah. Oke, sudah?
Sudah ditulis? Oke. Ya, 1, 2, 3. Silakan share. Mana Mbak Dwi? Kok nggak muncul share-nya? Sebelah mana? Ya, sebentar. Oh ya, oke. Nggak muncul. Ya, setuju semua ya. Mbak Rani setuju, Pak Ulik setuju, Jeng Rani, Wahyu ya, Dwi Maya setuju, terus Pak Zainuddin setuju, H13 ini siapa ya? Bilang setuju. Hampir semua teman-teman bilang setuju bahwa ketika kita mengalami kelelahan, kalau dalam psikologi itu sangat berbahaya kalau tidak dikonselingin gitu ya, tidak ketemu akar masalahnya, dan akan berakibat tentunya membawa kerugian bagi keluarga Anda. Oke, lanjut sekarang. Nah, jadi sepakat dengan Bapak Ibu tadi bahwa ibu yang stres atau bapak yang stres pasti sangat mempengaruhi kemampuan anak-anaknya dalam belajar dan juga kesehatan mental anak. Saya hadir di sini sebagai seorang yang udah lama berkecimpung di bidang mental ataupun psikologi, dan sebentar lagi setelah mengikuti praktek kerja psikolog ini akan menjadi seorang psikolog gitu ya. Tapi bukanlah orang yang serba sehat secara mental juga Bapak Ibu. Karena ketika saya waktu kecil dibesarkan oleh seorang ayah yang sangat temperamen, karena beliau adalah keluarga tentara yang ketika menyuruh itu direct. Harus sekarang, ayo cepat, nggak boleh begitu, cepat mandi, cepat belajar, cepat ngaji. Tidak pernah memahami betapa perasaan seorang anak ketika main perintah saja itu juga tertekan. Dan apa yang terjadi ketika saya waktu kecil merasakan sesuatu yang kurang, mungkin dalam tanda kutip kasih sayang orang tua yang nggak full, maka berakibat pada ketika saya berbisnis. Apa yang terjadi ketika berbisnis? Saya mengalami keminderan dan ketakutan pada saat kurang lebih 20 tahun yang lalu memulai bisnis salon dan spa di Kota Padang. Karena suami saya seorang engineer, maka saya dibawa terakhir setelah keliling Indonesia, pernah ke Kalimantan, pernah ke Flores, pernah ke Jawa Tengah, pernah di Jakarta, dan terakhir ketika saya terdampar di Padang karena tugas beliau di sana, saya memulai bisnis itu nggak berani untuk membuat cabang-cabang baru, padahal mimpi saya dulu kepengen seperti Ibu Marta Tilar punya cabang-cabang spa di seluruh Indonesia, tapi saya nggak berani, hanya stagnan. Intinya adalah punya emosi yang namanya takut ketemu orang, takut ngembangin bisnis, takut berbicara di depan umum, takut memulai yang baru. Dan ternyata setelah diteliti dan saya rasain, saya datang ke psikolog, datang ke hipnoterapi, oh terkait tentang ketika aku 10 tahun sering dimarahi oleh bapak saya, sering dibentak-bentak, itu yang kebawa. Nah, apa yang terjadi bagi Bapak Ibu yang hadir dalam webinar ini ketika Anda menemui anak yang bandel, terus Anda marahi, Anda bentak-bentak, kalau sedih malah nggak dipeluk, malah ada gitu aja, kok sedih sih, udahlah. Temanmu nakal, ya biarin aja, kamu juga sih nakal sih. Apa yang terjadi ketika Anda dalam kondisi seperti ini malah menyalahkan anak Anda? Dan apa yang terjadi ketika Anda misalkan seorang pasangan, apakah sebagai bapak atau ibu di sini, ketika mengalami sesuatu justru menyalahkan pasangan. Nah, ketika saling menyalahkan dengan pasangan, anak Anda ngelihat, oh, padahal anak di bawah 10 tahun dia belajar banyak tentang bagaimana orang tua menjadi peran sebagai seorang ibu dan bagaimana sang ayah menjadi peran sebagai seorang pemimpin dalam keluarga. Bagaimana cara berbicara ayah ditiru, bagaimana cara berbicara ibu ditiru, bagaimana cara membentak-bentak mungkin terhadap sesuatu yang terjadi, nggak sabaran, emosian, itu akan terekam di unconscious atau pikiran bawah sadar anak, dan itu akan ke bawah sampai besar.
Lalu apa yang terjadi pada diri saya waktu itu? Maka saya switch, saya modifikasi emosi saya waktu itu. Kemudian itu juga yang membuat saya mencintai ilmu psikologi, dan di umur di atas 40 tahun saya baru memulai lagi kuliah S1 psikologi, kemudian lanjut S2 psikologi, sebentar lagi jadi psikolog, dan insya Allah semoga bisa berlanjut sampai dokter. Itu mimpi saya. Nah, dari uraian saya dan benang merah yang pernah saya alami inilah yang ingin saya bagi kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini, agar kehidupan Anda semakin hari semakin bahagia. Mau Bapak Ibu? Kalau mau silakan chat di kolom komentar. 1, 2, 3. Oke, insya Allah Pak Wahyu ya mau. Oke, mau banget. Mbak Furkani mau banget, Mbak Derika, Mawadah mau. Yang lain mau nggak nih? Oke, mau, terima kasih. Mau Mbak Rizka Ismawati, Jengrani, mau banget. Terima kasih Jengrani, Mbak Rizka. Oke, Mbak Dwi Maya mau. Ya, mau banget Ibu. Pak Zainuddin, terima kasih Pak Zainuddin. Ya, mau banget ya. Oke, terima kasih. Nah, ternyata apa yang terjadi ketika saya belajar banyak tentang modifikasi emosi, hanya dalam waktu 5 tahun Bapak Ibu, salon saya bertambah menjadi cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat. Padahal sebelumnya 15 tahun stagnan. Nah, untuk teman-teman yang mungkin bekerja di kantor, profesinya misalkan jadi seorang karyawan atau leader, apa yang terjadi pada kehidupan Anda sekarang, misalkan kok stagnan, adakah terkait tentang emosi? Jangan-jangan kecerdasan emosi Anda rendah sehingga Anda nggak naik, karir Anda nggak naik, jabatan Anda. Jangan-jangan begitu ya. Karena beberapa penelitian betapa pentingnya orang ini bisa memodifikasi emosi yang pada akhirnya dia punya kecerdasan emosi yang tinggi. Baik. Nah, kenapa begitu? Karena emosi itu akan membajak amigdala Bapak Ibu. Jadi amigdala Bapak Ibu akan terbypass, sumbu pendek gitu. Kepikir enggak sih ketika Bapak Ibu dalam kondisi marah dirugikan orang lain atau mungkin pasangan Anda. Aku tuh tersinggung loh dengan kata-kata dia yang mengatakan misal, ibu nih nggak becus ngurus anak gitu. Misal kalimatnya gitu. Kalimatnya nggak becus ngurus anak, tapi langsung ngerasa tersinggung, akhirnya sumbu pendek. Sumbu pendek ya main apa yang ada di depan itu mungkin dibuang atau mungkin ditambah lagi dengan ucapan-ucapan yang lainnya, akhirnya pertengkaran terjadi. Nah, pertengkaran terjadi apa yang terjadi? Karena amigdalanya terbypass. Dia sudah nggak mampu lagi mikir. Sudah tersinggung, yang main adalah dirasa. Ingat Bapak Ibu bahwa emosi adalah segala sesuatu yang dirasakan menurut Ted James. Maka ketika amigdala terbypass, nggak sempat dia duduk sejenak, nggak sempat dia mikirin dulu kira-kira apa ya balasan yang akan saya balaskan kepada pasangan Anda, pasangan saya, sehingga tidak mengakibatkan pertengkaran demi pertengkaran. Yang ngomong ini adalah Daniel Goleman ya Bapak Ibu. Jadi hati-hati ketika Anda dalam kondisi emosi. Itu kan emosi negatif, Bu Siti. Bagaimana dengan emosi yang positif? Pernah nggak Bapak Ibu dulu ketika remaja jatuh cinta dan ngerasa sangat happy? Pernah nggak? Pada hitungan ketiga saya ingin Bapak Ibu ngechat lagi, pernah nggak dalam kehidupan Anda dulu mungkin remaja pernah jatuh cinta? 1, 2, 3, silakan chat. Oke, pernah. Wah, hampir pernah ya. Mbak Rani juga pernah ya, Mbak Rani ya. Pak Puji pernah. Mbak Pak Himawan Wicaksana pernah. Derika Mawadah, Mbak Derika pernah. Oh, waduh, oh ya Mas Anas nih teman saya pernah kayaknya katanya. Mbak Ruri pernah juga. Terima kasih. Hampir semua orang ketika dulu masa remaja pernah ngalamin jatuh cinta atau bisa juga setelah menikah
ternyata baru cinta pada pasangannya, artinya pernah. Nah, pertanyaan saya, misal saja ketika dulu SMA atau ketika kuliah ya Bapak Ibu ya, ketika remaja lah, ngalamin jatuh cinta terus dinasehatin gitu, udah nggak usah lah sama dia, si A misalkan ya, si A suka sama si B, udah nggak usah, kamu ngapain sih sama si A itu kan orangnya nggak baik, itu perilakunya nggak menyenangkan, dari keluarga yang nggak baik juga, padahal Bapak Ibu udah sangat cinta sama dia. Mau nggak sih dinasihatin kayak gitu? Mau nggak Anda tiba-tiba terus ya udah aku nggak suka sama dia dan aku putusin nih sama dia. Sekarang juga aku putusin udah, asalnya suka menjadi nggak suka. Susah ya Bapak Ibu, karena apa yang terjadi? Yang terjadi karena amigdalanya terbypass. Dia nggak bisa lagi berpikir secara logis, karena yang main adalah emosi. Jadi emosi bukan karena marah-marah saja, ngerasa sedih juga emosi, ngerasa bersalah emosi, ngerasa takut juga emosi. Ya, marah lebih-lebih itu juga emosi. Nah, emosi bukan hanya emosi negatif yang seperti itu, tapi emosi juga emosi positif, happy, terus ngerasa tenang, nyaman juga emosi. Terkait tentang rasa itu adalah yang disebut emosi. Baik. Nah, akan berbeda ya Bapak Ibu ketika sebentar. Akan berbeda Bapak Ibu ketika seorang ayah dan ibu dia ngerasa happy dalam hidupnya, maka akan memancarkan aura positif di sekitarnya dan tentunya berdampak pada keluarga yang bahagia dan sejahtera. Misalkan bapaknya datang, Assalamualaikum mama, mungkin mamanya dipeluk dulu, dicium keningnya, terus anak-anak dirangkul dulu gitu ya, dia ngerasakan happy. Dia mampu memodifikasi emosi karena bisa memilah kapan saatnya aku tersenyum kepada keluarga dan kapan saatnya aku marah terhadap keluarga. Marah penting nggak Bu DJ? Ya, panggilan saya DJ biasanya kalau di panggung ya, Bu Siti. Marah penting juga pada saat yang tepat. Karena klien saya pernah waktu itu berjanji, aku marah terhadap kemiskinan. Maka dengan dia marah terhadap kemiskinan, dia justru berjuang kuat gimana caranya tidak miskin lagi untuk sukses berbisnis atau misalkan harus diterima di dalam satu instansi tertentu yang memang gajinya mungkin lebih tinggi, atau ketika dia sudah menjadi seorang karyawan di situ, gimana caranya dia naik jabatan, maka dia akan benar-benar fokus pada pekerjaannya. Karena apa? Dia marah dengan kemiskinan. Artinya marah itu juga penting, tetapi pada saat yang tepat gitu ya. Karena ketika Anda bisa memancarkan emosi-emosi yang berdampak kepada keluarga Anda adalah emosi positif dan memunculkan mungkin sekali-sekali emosi negatif pada saat yang tepat, itulah yang akan menjadikan diri Anda bahagia dan tentunya sejahtera. Karir Anda semakin hari semakin meningkat. Sesuai juga dengan apa kata Daniel Goleman, beliau adalah seorang psikolog dari Harvard University dan teori beliau saya pakai ketika saya ngambil S1 psikologi, pengaruh antara kecerdasan emosi dengan penerimaan diri di Kementerian Sosial. Saya penelitiannya selama 2 tahun di situ. Saya rangkum menjadi satu, kemudian saya buat dalam dalam skripsi saya, dan kemudian saya lanjutkan di S2. Saya juga pakai teorinya Daniel Goleman ini. Apa sih sebenarnya pengaruh antara kecerdasan emosi terhadap kinerja di suatu perusahaan? Ternyata menurut Daniel Goleman yang bilang bahwa IQ hanya 20% loh pengaruhnya terhadap kesuksesan Anda. Dan ternyata EQ atau kecerdasan emosi yang tinggi itu berdampak 80% terhadap kesuksesan Anda. Karena EQ lah kunci dalam kehidupan Anda untuk semakin hari semakin sukses. Baik dalam karir Anda dan tentunya baik juga dalam keluarga Anda. Nah, kecerdasan emosi itu apa ya maksudnya? Kecerdasan emosi adalah ketika Anda mampu mengenali perasaan Anda. Hari ini nih gimana ya perasaan saya ya? Sedih, marah, gembira, takut atau apa? Kebanyakan orang enggak ngerti perasaan hari ini. Pokoknya aku ketika dikatakan A misalkan, kamu ini enggak becus kerja. Udah langsung aja aku udah langsung balas tanpa mengenali dulu apa ya yang saya rasakan sebelum aku balas kata-kata itu. Sebenarnya aku pada posisi apa sih?
dia nggak mampu mengenali perasaannya dia baik atau buruk, itu dikatakan kecerdasan emosinya bisa saja rendah karena dia nggak ngerti. Dan dia juga nggak memahami gimana caranya ngubah dari perasaan buruk menjadi baik. Nah, orang yang disebut cerdas emosi adalah orang yang mampu mengenali perasaannya dia itu baik ataupun buruk dan dia paham dengan perasaan itu. Kemudian dia mampu mengubah dari perasaan yang buruk menjadi perasaan yang baik. Ini adalah dari MTD training dari London. Oke, Bapak Ibu. Nah, dari landasan teori itulah maka kurang lebih 5 tahun ini saya memfokuskan diri di bidang bagaimana cara memodifikasi emosi. Karena memodifikasi emosi itu maksudnya adalah kemampuan Anda, kemampuan Bapak Ibu semuanya ketika memunculkan emosi pada saat yang tepat. Ya, emosinya juga yang tepat. Yang mana ya aku? Apakah sekarang ketika aku misal, mohon maaf, ditinggal meninggal orang tua misal, masa nggak sedih? Nggak mungkin dong. Makanya ketika kita dalam kondisi sedih yang berkepanjangan kan dibilang, udahlah nggak usah sedih deh, gitu aja, ikhlaskan aja toh. Itu kan orang tuamu memang saatnya dia itu dipanggil oleh yang kuasa. Iya sih, udah ngerti sih itu. Tapi kan aku ini sekarang sedih gitu. Jadi jangan dibilang jangan sedih, tapi ya udah ketika Bapak Ibu menemui teman-teman yang sedang kehilangan, didampingi aja, dibiarkan aja, biarkan dia dampingi seolah-olah kita itu ngerti tentang perasaan dia, tapi nggak usah dikatakan jangan sedih, itu nggak usah, dia malah justru akan muncul hal-hal yang nggak penting emosi itu dari dalam dirinya ya Bapak Ibu. Karena kehilangan sesuatu ya harus sedih gitu. Bahkan kehilangan sesuatu ya marah. Anaknya nakal ya marah, perlu dong. Tetapi marah yang seperti apa? Marah yang tidak overlapping. Overlapping artinya keterlaluan. Marah sekedarnya saja dan kita berpikir jernih ketika aku marah ini nanti impact-nya apa kepada anak saya. Ketika aku membalas marah kepada pasangan nanti impact-nya apa. Orang sebagai emotion modifier adalah orang yang tahu banget kira-kira mana emosi yang akan saya munculkan. Enggak ke bawah begitu saja, enggak gampang gitu ya, larut tanpa berpikir. Jadi alangkah bahagianya ketika Bapak Ibu nanti dalam kehidupan Anda adalah orang yang memang mampu dalam memodifikasi emosi pada saat yang tepat. Nah, lalu gimana ya Bu Siti ya? Kalau memang kenyataannya adalah dalam dunia ini nih, saya tuh kadang nggak tahu gitu, tiba-tiba marah aja kalau aku disinggung perasaanku. Tiba-tiba aku balas saja dengan kalimat-kalimat yang nggak menyenangkan ketika aku juga diomongin nggak menyenangkan. Apalagi ada temenku yang misal ngomongin aku, pokoknya sebel. Mungkin aku nggak berani ngomong, tapi aku tuh nggak ngerti entah kenapa ya perasaan saya ini tambah nggak nyaman aja terhadap omongan dia misal. Nah, prinsip yang perlu kita pahami di nomor 1 adalah kita menyadari dan menerima diri. Karena itu adalah awal dari sejahteranya mental Anda. Kebayang nggak Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ngalamin sesuatu kemudian sedih dan enggak lah aku nggak mau sedih, aku nggak mau sedih, nggak mau sedih. Apa yang terjadi? Loh, sedih itu sinyal kok di tubuh Anda. Sedih itu adalah reaksi tubuh Anda yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu kepada Anda. Ketika Anda kehilangan, ketika Anda ngerasa dianati oleh orang lain misalkan, dianati oleh siapapun itu, dia nggak pegang komitmen gitu misal. Tentu sedih itu sinyal dalam diri Anda. Tapi apa yang terjadi? Analoginya ketika sedih adalah seperti bola. Tentu ketika bola dilempar kepada diri Anda, nggak mungkin kan kalau nggak kena di kening Anda ketika Anda nggak menangkapnya dulu. Bisa saja ketika orang ngelempar itu benar-benar 1, 2, 3, tes, kena kening Anda. Sakit kan kalau bola kena kening Anda. Tetapi ketika Anda mengambilnya dulu, ketika Anda menangkap dulu, ketika Anda menerima dulu dari bola itu, kalau bola itu adalah kesedihan, maka Anda akan gampang untuk melemparnya kembali bola itu ke tempat yang lain atau membuangnya ke tempat yang lain. Artinya Anda menyadari, oh iya aku sedih, oh iya aku marah, oh iya aku takut, oke, aku terima. Oh iya aku didolimi, oh iya memang kayaknya dia belum punya pendidikan yang tepat, makanya ngomongin aku dan ngomongnya itu menyakitkan, aku terima.
Jadi ketika Anda, Bapak Ibu semuanya yang hadir di webinar ini menyadari dan menerima diri, maka itu adalah awal dari sehatnya mental Anda. Oke, sebelum lanjut saya kepingin tahu nih, bagaimana tentang reaksi Bapak Ibu, benarkah gitu, setujukah? Ketika orang pertama kali menyadari bangkrut, oke sadar aku sedih, aku terima. Belum dapat rezeki yang banyak, oke di awal aku terima dulu. Aku tetap yang sudah-sudah toh juga pernah dapat rezeki. Aku menyadari dan aku terima kenyataan ini. Itu dulu sebelum nanti berlanjut ke prinsip berikutnya. Nah, sekarang menghitung pada hitungan 1 ke 3, setujukah ketika Anda menerimanya itu nggak ada, gitu mentalnya malah nggak karuan. Dan ketika dia menerima atas kondisi apapun, maka mentalnya lebih baik. Setuju atau tidak? 1, 2, 3. Silakan chat. Luar biasa ini ya, tambah seneng nih. Saya berbagi ilmu kepada Bapak Ibu ini karena orangnya luar biasa semuanya. Oke, bagus sekali, setuju semuanya ya. Pak Zainuddin, Dian Furkoni, Mbak Dian, terima kasih, setuju, terima kasih. Kak Mel, setuju. Bu Rani, setuju. Setuju Ibu, Kak Rani. Wah, luar biasa. Terima kasih. Wisnu Pamuja Utama. Wah, SPD, MPD. Wah, luar biasa ya Pak Wisnu. Terima kasih. Setuju juga Mbak Ruri, setuju. Mbak Rizka Isnawati, setuju. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutkan. Nah, ternyata orang-orang yang enggak menerima atas emosi yang ada pada dirinya, enggak menerima atau justru denial ya, dia menolak gitu, dinasehati orang lain menolak, dikasih wawasan sama pimpinannya menolak, dikasih tahu sama pasangannya, Ma kamu itu jangan begitu dong Ma, ya yang sabarlah sama anak. Iya aku udah nggak sabar lagi, disuruh makan dari tadi nggak makan-makan, disuruh belajar dari tadi nggak belajar-belajar gitu. Sabar ya Mas, sabar-sabar gimana sih, dari tadi juga sudah sabar gitu. Nadanya tinggi, ngomongnya cepat, itu kira-kira sabar nggak sih? Bukankah orang yang sabar adalah, iya Pak, terima kasih ya Pak ya, nanti anakku akan tak temenin deh makannya, akan saya deketin deh belajarnya biar dia semakin nyaman sama saya Pak ya. Kalau orang menerima kan begitu. Nah, beberapa orang kalau sudah emosian, dia itu cenderung nggak mau menerima nasihat, nggak mau menerima kata-kata orang lain. Pokoknya dia benar sendiri, alias dia denial. Maka ketika Anda ingin menjadi seorang emotion modifier atau orang yang bisa memodifikasi emosi, maka yang nomor 1 adalah hindari denial, hindari penolakan, terima saja, oke, emosi diterima, nasihat orang lain diterima ya, direnungkan dulu, dirasa-rasain dulu, mungkin ada benernya juga, sehingga apa, amigdala nggak terbypass dan kita mampu berpikir dengan jernih. Oke, baik. Nah, prinsip yang kedua adalah makna yang Anda ambil menentukan emosi yang Anda rasakan. Misal nih Bapak Ibu, ketika saya dulu memimpin beberapa karyawan yang ada di Kota Padang karena memang saya menyukai bidang bisnis salon dan spa, pernah ketipu di tahun 2011 uang ratusan juta rupiah dan suami saya juga pernah ketipu gitu kan. Kemudian saya tidak mau menerima dan emosi saya yang muncul adalah dendam karena teman udah lama kok ya mau-maunya nipu uang segitu gitu ya. Teman udah lama. Jadi waktu itu saya berbisnis, berkolaborasi dengan salah satu hotel yang ada di Padang. Saya sudah rekrut karyawannya, sudah saya didik, seragamnya adalah seragam saya semuanya. Kemudian kita sudah bicarakan berapa sih porsi untuk modalnya, sudah semuanya. Ternyata apa? Logo saya dipakai dengan nama lain dan karyawan saya diambil. Kemudian sepakatnya adalah hanya salon ladies only, tapi dipakai salon ladies and gent. Padahal uang saya sudah banyak, keluar ratusan juta rupiah. Dan saya berpikir waktu itu saya sangat dendam dan bahkan saya laporkan ke hukum untuk diproses secara hukum. Tapi suami saya bilang, nggak usah lah, udah diterima aja. Toh ini mungkin
ada makna di balik peristiwa ini untuk dirimu semakin hari semakin melesat karirmu bahkan bisnismu, kata suami saya. Sekarang saya ngikutin suami. Nah, apa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, ketika makna yang diambil adalah saya ditipu, saya didolimi, harusnya sebagai teman kan nggak begitu gitu ya, tapi perasaan dendam tetap ada di dada saya, maka saya nggak berani apa-apa. Sejak itu saya kurang lebih 6 bulan nggak ngapa-ngapain, stagnan, nggak mau buka salon cabang lagi, padahal cita-cita saya adalah punya minimal 10 salon dan spa. Saya nggak mau ketemu orang sinis, ketemu orang main curiga saja. Berarti kehidupan saya stagnan. Gara-gara apa? Saya nggak mampu mengambil makna dari peristiwa itu. Karena apa? Emosi yang muncul adalah emosi dendam. Akan berbeda ketika makna yang saya ambil adalah makna positif misalkan. Makna positif itu adalah, oh Allah memberikan ujian kepada saya. Namanya orang pengen naik kelas pasti dong diuji. Nggak mungkin dong. Mau naik dari level 1 ke 2 ada ujiannya, level 2 ke 3 ada ujiannya. Jadi artinya Allah menginginkan aku untuk mengenali orang lain ketika mau bisnis karakternya kayak apa. Lihat teman-temannya kayak apa, lihat bisnis-bisnis yang lain seperti apa. Waktu itu saya enggak pernah ngecek sedetil itu. Dan ternyata Allah menyuruh saya juga gimana caranya di bidang hukum ketika kita memulai satu perjanjian detil apa enggak. Nah ternyata perjanjian saya juga enggak detil, jadi lemah. Nah artinya dalam segala hal ketika kita memaknai sesuatu itu pasti ada kebaikan di balik itu, maka yang asalnya dendam, emosinya adalah emosi marah, jadi emosinya paling enggak netral. Nah, di antara Bapak Ibu sekalian, pernahkah mengalami sesuatu yang mungkin berbeda karena Bapak Ibu tentunya berbeda karakter, berbeda pekerjaan, mungkin kan ya, pekerjaan Bapak Ibu kan beragam tadi. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu semuanya tuliskan di chat atau boleh di kertas Anda, peristiwa apa sih yang membuat Anda itu nggak nyaman dalam kehidupan Anda? Boleh masa lalu, boleh juga sekarang, atau mungkin ketakutan di masa yang akan datang, kekhawatiran di masa lalu ataupun yang akan datang atau sekarang yang berdampak pada agak ini loh, kebahagiaan keluargaku agak kurang nih gara-gara aku ini punya emosi ini gitu misal ya. Oke, silakan Bapak Ibu boleh di chat ataupun dituliskan di kertas Anda. Kurang lebih saya kasih waktu 2 menit. Silakan Bapak Ibu. Ya, oke. Mbak Nuri ini ngirimin link ya. Halo Mbak Nuri, maksudnya Ya. mau ditulis di sini semuanya boleh? Ya. Sudah itu Bu, itu daftar hadirnya untuk yang mungkin minta untuk recordingnya. Jadi saya sangat menghargai Bapak Ibu yang telah hadir di sini. Jadi yang saya kirim recordingnya adalah orang-orang Bapak Ibu yang telah hadir di sini, seperti itu. Ya, boleh. Silakan Mbak Nuri. Iya, sudah ini Bu. Wah, luar biasa nih Pak Wahyu. Di masa lalu saat diberi rezeki. Mohon maaf Bu Siti, ini Bu Wahyu, Bu Siti. Oh, Bu Wahyu. Ya, karena tulisannya J. Wahyu aja tak kira Pak Wahyu ya. Soalnya bapak-bapak juga ada yang namanya Wahyu. Maaf ya Bu Wahyu. Oke, Bu Wahyu bilang di masa lalu saat diberi rezeki sakit akut, namun alhamdulillah banyak hikmah di balik itu. Wah, luar biasa ya Bu Wahyu. Absennya di mana Mbak, kok nggak muncul di saya katanya. Mbak Febrianti, Mbak Nuri. Mbak Febrianti itu ada di atasnya Bu Wahyu ya. Saya copy lagi, saya paste lagi. Ya, oke. Dari teman-teman yang mungkin menuliskan di kertas boleh, tapi kalau pingin mendapatkan hadiah, tentunya boleh dong ya dengan share gitu ya, membuka videonya, kemudian di-share bagi teman-teman. Agar apa? Agar menjadi pembelajaran dari teman-teman semuanya atas peristiwa Bapak Ibu, dan tentunya ketika membawa dampak kebaikan bagi belajar kita hari ini, tentunya pahala yang akan didapetin ya.
Oke, ini ada Pak Zainuddin. Saya lebih sering emosi yang kurang baik kalau ada orang yang lebih dulu menuntut hak tapi melupakan tanggung jawab. Waduh, terima kasih ya Pak Zainuddin. Ya, Mas Anas, kayaknya tidak ada Bu, apapun yang terjadi di masa lalu maupun akan datang kita pasrahkan pada yang kuasa. Wah, terima kasih ya Pak Anas Waskito Jati. Oke, untuk Jeng Rani, saya sudah absen Mbak Nuri. Oke, maaf kelupaan ya, mohon di-share handout. Oke, silakan langsung hubungi Mbak Nuri. Untuk Pak Eko Cahyo Purwanto, ketakutan masa lalu adalah masalah mengolah emosi. Saat ini juga bagaimana mengolah emosi yang bisa membuat kebahagiaan keluarga. Wah, terima kasih nih Pak Eko, langsung nancep ilmunya ya. Pengen tahu gimana nih mengolah emosi ya untuk kebahagiaan keluarga. Oke, terima kasih. Selain yang sudah dituliskan di chat sini, apakah di antara Bapak Ibu semuanya ingin share tentang permasalahan boleh atau contoh kasus gitu ya, sehingga Bapak Ibu itu mampu gitu memaknai dari peristiwa yang pernah terjadi. Oke, saya tunggu. Jika iya, ini sudah poinnya besar akan mendapatkan hadiah buku ataupun kaos dari Emotion Modification Weinman Clinic Psikoterapi Indonesia dan Corporate Psikologi Indonesia. Ini ada yang masuk lagi Mbak Ulik ya. Mbak Ulik itu Pak atau Mbak sih ini? Bu Uli, Bu Bu Ulik. Siti. Oke. Bu Ulik, ketakutan mengendalikan emosi padahal saya tahu semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Maksudnya Bu Ulik nih ada rasa takut tapi nggak bisa mengendalikan emosinya gitu ya Bu Ulik? Silahkan Bu Uli, mungkin bisa di-unmute. Ya. Boleh di-unmute. Saya unmute ya. Silakan Bu Ulik. Maksudnya takut tapi nggak bisa mengendalikan takut itu. Padahal sudah tahu semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Begitukah Bu Ulik? Bu Uli, mungkin bisa di-unmute. Mungkin bisa cerita langsung, Ge. Oh ya, oke, betul Bu. Oh iya. Ya, terima kasih Bu Ulik. Ada yang lain? Ada yang siap untuk menceritakan di sini tentang peristiwa yang dialami, tapi ternyata emosinya yang muncul itu mungkin negatif dimaknai, jadinya emosinya jadi bagus gitu. Silahkan Kalau Bapak Ibu. contoh, ya, kalau contoh dari saya tadi itu kan ngerasa ditipu, emosi yang muncul marah, dendam kan. Ketika saya memaknai ini adalah mungkin teguran dari Allah saya untuk belajar banyak tentang hukum. Kalau menurut perjanjian pasti harus teliti, nomor satu. Yang nomor dua adalah ini teguran dari Allah bahwa ketika aku mau membuat satu kerjasama harus tahu banget siapa dia sedetil-detilnya. Yang pada akhirnya setelah itu bangkit lagi kepercayaan diri dan akhirnya membuka cabang-cabang dan punya karyawan banyak. Silahkan Bu Okay. Wahyu. Bisa di-unmute Bu Wahyu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan sharing saya ini bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa sebagai sarana sodakoh saya pada kesempatan ini. Saat itu saya lebih 2 tahun mengalami sakit yang berkepanjangan di leher. Selama 2 tahun itu kami berobat kemana-mana, tidak ditemukan penyakit itu. Kemudian kami memutuskan untuk ke Masjidil Haram. Pada saat di Masjidil Haram, waktu di Hijr Ismail, leher saya berasa sakit sekali, kayak tertusuk-tusuk. Kemudian saya keluar dari situ dan suami saya mengatakan, ada apa? Barangkali disinilah rasa sakitnya. Kami pulang, kembali lagi ke dokter semula, kemudian dilakukan biopsi, dan ternyata di situ ada 4 benjolan yang senang sekali di leher. Ya. Setiap hari saya lakukan self-talk pada diri saya. Yeah. Kamu boleh silahkan duduk terus-terusan di leher saya, tapi tolong ya, jangan ganggu aku kalau aku sedang kerja. Karena apa? Karena anakku laki-laki semua. 3 anakku laki-laki. Laki-laki itu adalah Oedipus kompleks, pasti itu akan dengan ibunya. Tolong aku bantu. Apa yang terjadi setiap harinya, saya tetap menjalankan aktivitas saya, bahkan tidak ada satu orang pun yang tahu kalau saya sakit, yang tahu hanya suami dan anak-anak saya.
mertua juga nggak tahu, sahabat-sahabat saya nggak tahu, teman kantor juga tidak tahu, karena bagi saya untuk apa saya bilang ke orang lain bahwa saya sakit. Karena ini adalah sebuah proses. Kemudian saya ngambil S2 saya di Psikologi Universitas Indonesia. Di situ saya dalam waktu 18 bulan alhamdulillah selesai, dan tidak hanya satu major yang saya ngambil 2 major. Yang satu adalah Magister Manajemen, yang satu adalah Magister Psikologi. Alhamdulillah selama itu dokter tidak bisa mengambil dioperasi di leher saya. Kenapa? Karena kita tahu persis bahwa leher itu penuh dengan saraf-sarafnya. Dan membesar ke dalam, membesarnya ke dalam, tidak keluar. Ternyata disitulah proses bahwa saya sadar banget bahwa kita nggak bisa mengubah apa yang sudah diberikan oleh Allah. Kita hanya bisa merubah perasaan kita. Kalau saya mengatakan perasaan saya happy, insya Allah happy, bahagia. Sekarang sudah 20 tahun, alhamdulillah saya sudah tidak pernah lagi mengalami hal-hal situ. Setelah saya waktu itu juga ngambil saya hipnoterapi sampai dengan master hipnoterapi. Kemudian NLP, saya juga sudah master NLP, Neuro Linguistic Program itu sendiri. Nah, ternyata itu semua adalah bisa untuk memanage emosi-emosi kita. Kuncinya adalah bagaimana kita memaknai emosi itu. Nah, tentu kenapa saya ikut di sini? Karena manusia seperti sebuah buku. Cover depan adalah tanggal kelahiran kita. Cover belakang adalah tanggal kematian kita. Setiap harinya adalah setiap hari di mana saya harus menulisinya. Buku kehidupan saya harus saya tulisin. Saya melihat di WA bahwa ada yang akan sharing, wow keren banget nih. Saya lihat sepertinya wajahnya ini wajah yang sangat luar biasa. Pasti banyak yang saya peroleh dalam kegiatan ini. Walaupun sekarang ini saya sambil nulis modul, kebetulan modul yang saya tulis ini Mbak juga lagi nulis modul tentang memanage emosi, jadi manajemen emosi. Jadi ada beberapa tadi saya izin nanti kalau ada beberapa yang saya tuliskan juga di situ. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan sebagai sodako saya di pagi hari ini. Umur saya sudah lebih jauh, Mbak. Saya 60 lebih. Oke. Saya kira demikian. Terima kasih. Sebentar, Bu Wahyu. Sebentar, Bu Wahyu. Izin ya, Bu Wahyu. Saya pengen tahu nih terkait tentang materi. Tadi Ibu kan ketika tahu banget bahwa ada benjolan ya, Bu ya, di tubuh Ibu tuh yang dirasakan di awal apa, Bu? Di awal. Panas. Oh, panas. Secara emosi rasanya apa waktu itu? Takut begitu ataukah cemas atau apa, Bu, di awal, Bu? Ya, kalau saya waktu itu cuma dalam hati saya masih punya 3 anak, dan biasanya kalau orang itu sudah ada penjualan-penjualan itu, ya seperti itulah. Tapi saya mengatakan, ya Allah pasti ada obatnya. Dan energi akan mengalir ke arah mana atensi mengalir. Ya, oke. Sebelum Ibu begitu, ini kan proses ya. Kalau Ibu magister psikologi, psikolog atau MSI, Ibu? Saya psikologi terapan. Oh, psikologi terapan. Nah, mungkin bisa di-share ke teman-teman semuanya ya. Pertama kali yang Ibu rasakan apa? Ini saya ingin ngomong tentang regulasi emosi ya, Bu. Kalau regulasi emosi itu kan prosesnya untuk menuju Bu Wahyu ini menjadi menerima dan berkata bahwa itu semua kehendak Allah lah gitu. Halo Bu Wahyu, kok jadi hilang? Yap. Awalnya misal nih, aku awalnya tahu kayak gitu ya mesti takut gitu. Awalnya ya cemas, aduh jangan-jangan nanti nggak sembuh. Atau aduh bisa-bisa sedih gitu. Awalnya dulu Bu, sebelum proses mendapatkan yang tadi itu, apa pertama kali yang Ibu rasakan? Kalau untuk proses itu saya sudah mulai stabil ya, karena sebelum-sebelumnya banyak sekali emosi-emosi yang sama Allah diberikan oleh saya. Oh, jadi Ibu pada pernah saat mengalami itu sesuatu yang berbeda atau yang benjolan itu saja yang asalnya itu emosi Ibu itu enggak seperti sekarang ini gitu. Emosinya emosi awal pertama kali saya saat kehilangan anak saya nomor 2. Oke, baiklah. Apa yang dirasakan pertama kali dulu itu, Bu? Ngerasakan kehilangan? Ya sedih lah ya, karena dia nggak sakit, nggak apa, dia meninggal dalam pelukan saya saat habis menyusui saya. Itu
pertama kali. Sampai saya selama 3 hari saya dalam kondisi koma. Masya Allah, luar biasa ya Ibu nih. Sudah benar-benar naik kelas, berarti ini Bu pengalamannya banyak sekali terkait tentang emosi rasa. Dan yang sekarang setelah Ibu memaknai, tadi dipaparkan bahwa makna itu begitu penting bagi kehidupan seseorang dalam memodifikasi emosi. Makna yang Ibu ambil dari peristiwa yang pernah Ibu alami, apapun itu, apa Bu? Kalimatnya mungkin satu kalimat Bu? Ya, manusia itu hanya diproses, hak prerogatif ada di Allah. Manusia hanya proses, hak prerogatif hanya Allah, ketentuan hanya pada Allah. Artinya pasrah begitu atau bagaimana? Ya, Atau pasrah terima tapi saja, acceptance. Terima saja ya Bu, acceptance. Halo, suaranya nggak kedengeran. Halo? Halo? Halo, ya. Gimana? Bahwa hak prerogatif itu hanya Allah yang punya, artinya ya sudah kita terima saja, acceptance saja, begitukah Bu? Saya kira tidak hanya pasrah aja, karena setiap hari kita harus mengupas paling tidak satu surah dan artinya apa, dan kita aplikasikan dalam kehidupan. Kalau kita pasrah secara pasif, nggak akan bisa melakukan sesuatu. Luar biasa ya. Artinya kita tetap harus aktif ya Bu ya. Ya. Dan memaknai setiap peristiwa yang pada akhirnya emosinya pasti berubah dari yang nggak enak menjadi enak. Betul, Oke, terima kasih betul. Bu Wahyu, luar biasa. Kasih dong aplaus virtual untuk Ibu yang satu ini. Mana aplaus virtualnya? Oke, Mbak Nuri yang muncul ya, yang lain enggak? Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Wahyu. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Tian, virtualnya muncul, tepuk tangan ya. Ya, baik. Tentu teman-teman tadi sudah menuliskan peristiwa, ada yang di chat, mungkin ada yang masih di kertas masing-masing ya. Baik, sebentar. Tadi Bu Wahyu sudah mengingatkan kepada kita bahwa ketika seseorang mengalami sesuatu hal ya pasti dong di awal ya muncul. Mungkin Bu Wahyu dulu pernah kehilangan anaknya pertama kali, seperti apa emosi yang muncul, dan teman-teman juga semuanya ya pernah mengalami hal-hal yang nggak enak, sedih, takut, kecewa, ngerasa bersalahnya tinggi. Tetapi kalau hal itu adalah tepat pada saat yang tepat, no problem. Sedih penting, kehilangan, sedih, lepaskan, tapi jangan overlapping. Marah boleh marah, sesuatu yang harusnya nggak dilakukan kok dilakukan. Yang menurut Anda mungkin merugikan diri Anda, marah wajar, tetapi pada saat yang tepat, dan marahnya jangan sampai overlapping. Yang biasa saja, tapi kemudian sadar kembali. Jangan sampai dibajak ya amigdala Anda oleh emosi Anda. Karena peristiwa itu juga kalau menurut Bu Wahyu tadi semua yang punya hak prerogatif itu Allah. Mau ngasih peristiwa apa ya terserah Allah dong. Kan dirimu afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Anda dikasih pikiran, Anda dikasih akal. Proses dong, untuk memaknai juga perlu proses. Cari tahu lagi ayat apa, aplikasikan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Yang nyambung lagi apa, aplikasikan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Berguru kepada orang yang berilmu, yang nggak tahu, cari tahu lagi. Maka kehidupan Anda semakin hari akan semakin tumbuh dan tentunya naik kelas ya. Oke, teman-teman semuanya, selain itu Anda tadi sudah belajar gimana caranya mengambil makna dari segala peristiwa ya. Contohnya Bu Wahyu tadi. Nah, sekarang dari Anda sendiri nih yang tahu proses dari awal sampai akhir kan Bapak Ibu sendiri yang tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri Bapak Ibu di dalam keluarga Anda, di dalam kehidupan Anda, kan Anda sendiri juga ya. Oke, setelah Anda tulis yang di chat dan yang sudah Anda tulis di kertas, silakan sekarang pada hitungan ketiga, saya ingin Bapak Ibu semuanya menuliskan apa sih maknanya di balik peristiwa yang pernah terjadi pada diri Anda. Pada hitungan ketiga nanti silakan di chat ya Bapak Ibu. Karena ini akan ditulis oleh Mbak Dwi, dilihat oleh Mbak Dwi, kira-kira jawaban yang tepat yang nyambung dengan materi akan mendapatkan 5 hadiah, yaitu
Buku saya yang pertama, buku saya yang kedua dan buku saya yang ketiga ada 4, kemudian mendapat kaos free langsung tahu-tahu sampai di rumah aja ya, nggak disuruh biaya paket juga gratis ya oleh One Klinik Psikoterapi Indonesia dan Corporate Psikologi Indonesia. Oke, udah siap? Udah ditulis semuanya, ditulis di chat komentar ya Bapak Ibu ya. Oke, 1, 2, oke, siap-siap ambil makna di balik peristiwa yang pernah Bapak Ibu rasakan itu apa maknanya, dan 3, silakan Bapak Ibu, saya pengen tahu nih apa maknanya ya. Ya, oke. Mbak Dwi Maya bilang Masya Allah, Tabarakallah, terima kasih Bu Wahyu, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin, amin, amin. Oke, lebih pasrah dalam menjalani hidup, Bu Wahyu bilang. Oke, terima kasih Bu Wahyu, Mas Anas. Maka maknanya adalah bahwa setiap peristiwa akan selalu ada hikmah dan pelajaran yang dapat diambil guna lebih mendekatkan ke diri kepada yang kuasa. Terima kasih Mas Anas. Mas Anas ini teman saya waktu SMA ya. Terima kasih Mas Anas. Mbak Rani, Mbak Dian, semangat untuk terus belajar. Wah, luar biasa. Pak Cahyu Purwanto, kita harus apa tadi ya? Enggak nampak, sudah langsung Maknanya geser. kita harus positive thinking dari Pak Oh, Eko Cahyo Purwanto. Oke, terima kasih Pak Eko. Dalam hidup ternyata tidak ada maknanya, setiap peristiwa pasti hikmah dibalik ambil sesuatu yang terbaik. Terima kasih. Manusianya berencana, Allah lah yang menentukan segalanya. Oke, Eli Kurnia, makasih Mbak Eli, Pak Puji. Maknanya jadi lebih percaya diri sendiri dan lebih menghargai diri. Oke, belajar untuk mengakui dan menerima setiap peristiwa yang terjadi karena pasti ada maksud dan hikmah dari Allah. Mbak Dwi, oke, terima kasih. Mbak Mila, di balik setiap peristiwa dan masalah menjadikan diri semakin terdepan. Wow, terdepan ya Mbak Mila ya. Terdepan dalam hal apa ini? Terima kasih Mbak Mila, terima kasih teman-teman semuanya, luar biasa, langsung tahu. Percaya mukjizat dan keajaiban pasti ada. Hilman Wicaksono, wah terima kasih ya Mas atau Pak ini, Pak Hilman Wicaksono. Semoga benar-benar Bapak bijaksana ya, namanya Wicaksono. Amin. Oke, Derika Mawadah, berani untuk meminta bantuan dari orang lain karena kita bukan Superman. Superman atau Superwoman ya Mbak? Oh, Superman ya Mbak ya. Oke, baiklah. Kalau cowok Superman, cewek Superwoman ya. Terima kasih Mbak Derika. Himawan Wicaksana, amin. Mbak Rani, makanya everything is gonna be alright. Terima kasih Mbak Rani. Ya, baiklah teman-teman, segala peristiwa yang terjadi di balik semuanya itu tentu atas kehendak Allah. Tapi bagaimana ketika kita memilih untuk kapan saatnya memunculkan emosi yang tepat pada saat yang tepat, tentunya diawali oleh ambil makna. Setiap makna pasti ada hal-hal yang baik di baliknya. Baik. Nah, setelah Anda mengambil makna, sekarang ini ya kan tadi udah dicap semuanya ya Bapak Ibu ya, udah diambil nih maknanya. Emosi yang muncul yang Bapak rasakan dan Ibu-ibu rasakan, Mbak-mbak rasakan adalah ada 4 pilihan. Tenang, nyaman, happy, ataukah gembira. Tenang, nyaman, happy, atau gembira. Saya akan menghitung pada hitungan ketiga. Silahkan Bapak Ibu siap-siap di chat dulu. Apa kira-kira setelah Anda mengambil makna itu, emosi yang muncul kayak apa? 1, 2, 3. Oke. Mohon izin Bu Siti, ya, Mbak. untuk Pak Ridwan boleh di ini ya, chatnya boleh di untuk everyone ya, biar kelihatan semuanya. Oke, terima kasih Mbak Nuri. Ya, wah luar biasa, senang, nyaman, tenang. Oh, mantap ya. Baru mengambil makna sudah ngerasakan nyaman, tenang. Berarti udah selesai dong ini, langsung ditutup ya? Oh, enggak ya, masih ada lagi ya. Wah, luar biasa, tenang, bahagia, senang dan tenang. Wah, nyaman ya. Pak Hilman bilang begitu, Mbak Ulik juga bilang tenang katanya. Terima kasih teman-teman semuanya, kita lanjutkan materi kita.
Karena memang kalau sudah mengambil makna tentu berbeda rasanya ya. Oke. Sekarang prinsip yang ketiga. Setiap kata yang diucapkan pasti melahirkan perilaku. Jadi ketika Anda bilang, wah aku tuh nggak bisa loh ngomong di depan umum, maka perilakunya apa? Nggak mau belajar dong gimana public speaking. Kayaknya aku tuh bodoh loh, nggak bisa kayaknya matematika itu, maka Anda akan tidak belajar matematika. Ketika Anda bilang bahwa kayaknya nggak mungkin aku jadi pemimpin deh, karena kayaknya aku nggak mampu deh jadi pemimpin. Maka apa yang terjadi? Perilaku Anda juga mengikuti apa yang Anda ucapkan. Benar nggak sih teman-teman semuanya? Lanjut, maka apa yang harus kita lakukan ketika sudah terlanjur nih, aduh aku tuh biasa, beliefku, keyakinanku kayaknya aku nggak bisa menjadi orang sukses deh. Maka apa yang harus dirubah? Tentunya dirubah menjadi what do you want, kata Richard Bandler, guru saya dari Orlando ya, NLP. Apa yang kamu inginkan? Misal, kayaknya aku nggak bisa nih jadi pemimpin. Berarti dirubah menjadi aku bisa jadi pemimpin. Kayaknya nggak bisa aku menjadi orang yang sabar, itu kayak nggak bisa. Aku pemarah, orangnya dari dulu karakternya memang buruk. Maka dirubah menjadi aku bisa bersabar dan aku adalah orang baik. Karena tentunya yang kalimat kedua adalah kalimat yang Anda inginkan. Kalau misal nggak mau cemas, kalimatnya bukan aku nggak mau cemas, tapi apa? What do you want? Yang diinginkan adalah nyaman. Berarti kalimat yang diucapkan apa? Aku nyaman, aku tenang, aku percaya diri, aku adalah orang yang bahagia. Karena Allah memberikan kemudahan pada diri saya, Allah memberikan anugerah rezeki yang melimpah kepada saya. Kalau dikaitkan dengan Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat, maka Allah akan menambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmat, maka sesungguhnya siksaku sangat pedih. Jadi hati-hati ya. Kalimat yang diucapkan adalah kalimat yang diinginkan. Bersyukur itu bagus sekali. Jadi jangan sampai membuat kalimat-kalimat negatif. Oke, baik. Bu Siti kok bilang kayak gitu? Ternyata ada ayat deh yang mengatakan pada surat Az-Zariyat ayat 51. Surat Az-Zariyat 51 ayat 23 dia bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawarabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tandiqun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Hati-hati ya Bapak Ibu ketika Anda ngomong, apalagi ngomong terhadap diri sendiri, bukan hanya ngomong kepada orang lain, anak Anda, suami Anda, istri Anda, tetapi apa yang Anda ucapkan setiap hari terhadap diri Anda sendiri, atau bisa dikatakan self-talk, itu yang akan menjadi kenyataan. Hati-hati dalam berkata. Nah, ternyata betapa pentingnya kita bisa mengubah kata, karena kata ketika diubah, maka nasib juga berubah. Diawali oleh apa? Belief, keyakinan kita. Kita yakin bahwa aku dulu itu ketika mengawali bisnis asalnya bilang, udahlah alhamdulillah satu toh syukur ya. Dinamakan syukur itu kan belum tentu stagnan seperti itu. Dan beberapa orang bilang, beberapa kiai bilang gitu, enggak kok, syukur itu yang dimaksud adalah kita tetap bergerak, kita tetap mengusahakan sesuatu, enggak terus syukur terus stagnan, enggak gitu ya. Tetapi kalau sudah berusaha semaksimal mungkin kok yang didapetin itu, ya udah enggak apa-apa. Artinya keyakinan Anda bahwa Anda itu bisa melakukan sesuatu yang lebih, itu yang akan bisa mengubah nasib Anda. Saya bisa jadi pemimpin, saya bisa berbicara di depan umum, saya bisa layaknya orang lain, saya bisa menulis buku 10, saya bisa bla 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 dan lain sebagainya. Ketika Anda sudah bisa mengubah kata dan belief Anda, keyakinan Anda meyakini itu, maka lihat apa yang akan terjadi. Bukan hanya belief, tapi pikiran Anda mengatakan bahwa aku bisa, maka akan bisa. Ketika pikiran Anda mengatakan enggak bisa, maka itu akan terjadi enggak bisa beneran. Ketika Anda mengatakan sesuatu kepada anak Anda, nak kami itu bisa menjadi orang yang sukses, maka itu yang akan terjadi. Karena pola asuh menentukan bagaimana cara berpikirnya anak Anda.
10% mungkin dari lingkungan dan lain sebagainya, 30% dari pendidikan dia. Tapi kurang lebih 60-70% adalah bagaimana Anda mengasih contoh dengan kata-kata lewat pikiran Anda yang akan mengalir juga ke pikiran anak-anak Anda. Bukan hanya pikiran, karena pikiran akan melahirkan tindakan. Ketika Anda berpikir bahwa sesuatu itu mudah, maka tindakan Anda akan dengan mudah melakukannya. Ketika pikiran Anda berpikir maka itu sesuatu yang sulit, maka tindakan Anda juga akan mengikuti. Karena sesuatu yang sulit, maka Anda enggak akan melakukan apa-apa. Dan yang terusnya adalah kebiasaan. Ketika tindakan Anda lakukan berulang-ulang menjadi satu kebiasaan, menjadi satu habit, bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tetapi berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu akan menjadi kebiasaan Anda. Dan ketika Anda sudah terbiasa, maka itu akan menjadi karakter Anda. Apakah karakter Anda menjadi orang yang pemaaf? Apakah karakter Anda menjadi orang yang pendendam? Apakah karakter Anda menjadi orang yang menyenangkan atau akan nyebelin? Maka itu yang akan menjadi nasib Anda. Maka hati-hati ketika berkata, awali dengan kata yang baik, maka akan mengubah nasib Anda menjadi lebih baik. Oke, teman-teman semuanya, kita tonton video berikut ini. Kata-kata yang ditulis, saya buta, tolong dong saya. Nggak ada satu orang pun yang memberikan uangnya kepada dia. Tetapi ketika dia ngerubah kata, dunia begitu indah, tapi aku nggak bisa melihatnya. Maka akan memunculkan empati orang-orang sekitarnya dan akhirnya dia mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Bapak Ibu, begitu juga dalam kehidupan kita ketika kita berhati-hati atau merancang suatu kalimat, yang kalimat itu merupakan doa, yang kalimat itu akan memunculkan energi-energi yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalimat-kalimat positif itu akan membuat motivasi anak kita, motivasi pasangan kita, maka tentunya akan berbeda ketika kita mengambil suatu kalimat yang kalimat itu tidak memberdayakan. Terima kasih, ini dari Pak Ridwan bilang optimis dan husnuzon. Oke, terima kasih Pak Ridwan. Dan Bu Wahyu bilang bahwa kita bisa menjadikan hati berbunga-bunga dan juga berduri. Wow, itu tergantung keputusan kita gitu ya Bu Wahyu ya. Terima kasih Bu Wahyu. Pak Eko Purwanto setuju Bu? Wahyu, setuju Bu Wahyu. Terima kasih Pak Eko. Bu Wahyu ya, dia setuju dengan kata-kata Bu Wahyu. Oke, hanya dengan mengubah kata bisa mengubah emosi dan perilaku orang. Oke, setuju Bu Wahyu. Pak Anas selalu gunakan kalimat positif dalam segala hal. Oke, boleh juga sekali-kali misal, kurang ajar banget sih kamu. Habis itu terserah dia, kemudian kita munculkan lagi emosi positif, itu boleh ya Pak Anas ya. Jadi nggak mungkin pula setiap saat kita ada sesuatu yang membuat nggak enak ya, lepasin tapi jangan overlapping, itu boleh. Oke, terima kasih Pak Anas. Kemudian Mbak Dwi Maya, keajaiban kata-kata karena kata-kata adalah doa yang dapat mengafirmasi sesuatu. Wow, luar biasa ya. Terima kasih Mbak Dwi Maya. Eli Kurniawati, Mbak atau Bu, kata-kata positif akan melahirkan energi positif. Setuju banget. Mbak Rani, the power of words. Setuju. Pak Puji, kata positif akan menjadi hidup lebih baik. Oke, keren. Dan terima kasih ya Pak Puji, Mbak Bu, Pak Zainuddin. Pikiran kita adalah kata-kata kita dan cermin diri kita. Oh, setuju. Kekuatan kita bisa menarik ketertarikan orang terhadap diri kita. Mbak Mila, wow luar biasa, keren. Kalimat positif akan mengubah pikiran menjadi positif. Setuju, Pak Hilmawan. Pak Eko Cahyo Purwanto, ucapan kita adalah doa. Kata kita berucap baik, makna akan kembali baik ke kita. Begitu juga sebaliknya. Setuju. Berkonaah ya. Pak atau Mbak Heru ini? Pak ya kayaknya. Oke, terima kasih Pak Heru, Pak Cahyo, dan teman-teman semuanya atas reaksi dari video yang kita tonton tadi. Wah, luar biasa. Ya, ini kepandaiannya tentu bertambah. Semoga berkah. Nah, selanjutnya, karena waktunya tidak panjang, waktunya sebentar lagi, kurang lebih sekitar 20 menit lagi. Sekarang saya ingin Bapak Ibu semuanya, karena dalam webinar ini sebenarnya sudah masuk training, bukan hanya webinar. Tentunya setelah mengikuti ini Bapak punya kepandaian atau keterampilan dalam memodifikasi emosi. Sekarang silakan tuliskan kata sebentar.
Tuliskan kata apa yang akan Anda ambil. Sebentar. Contoh dari peristiwa. Misal nih, sehari-hari ya, anakku nih nakal nih, susah diatur, nggak mau belajar. Maka kata yang dirubah dari yang A menjadi B adalah anakku tuh mungkin butuh perhatian loh. Dia ingin didampingi ketika mengerjakan tugas, gitu kan. Ini adalah kata yang B. Atau bisa juga teman-teman semuanya nih contohnya suami atau istri kok tiap hari itu cerewet banget sih gitu. Lalu dirubah nih menjadi suami atau istriku butuh didengarkan, butuh diperhatikan, atau mungkin sedang pusing ngadapin sesuatu, nggak ada yang diajak untuk bercurhat-curhat ria, misal begitu. Jadi dari A dirubah menjadi B. Mungkin Bapak Ibu permasalahannya tidak seperti dicontoh, boleh dalam kehidupan sehari-hari yang jadi masalah Anda itu apa. Sekarang pelan-pelan silakan mulai ditulis di chat, apa sih pertama itu berarti A, 1A, apa problem Anda? Kemudian rubah kalimat itu menjadi kalimat yang Anda inginkan atau kalimat permakluman boleh. Atau kalimat yang kalimat B itu adalah membuat emosi Anda lebih tenang, lebih happy. Di awal mungkin anaknya nakal, susah diatur, nggak mau belajar, emosinya aduh pengennya males, marah, aduh jengkel gitu kan ya emosinya ya. Nah yang B dirubah nih, anakku kan butuh perhatian, dia ingin didampingi mungkin, dia ngerjakan tugasnya kesusahan nih, aku harus ada di sebelah dia. Jadi dia kan lebih tenang emosinya gitu ya. Oke, udah siap Bapak Ibu silakan ditulis yang A apa problem Anda, kemudian kalimatnya dirubah, oke, menjadi B kalimat apa. Oke, silahkan siap-siap. Saya akan menghitung pada hitungan 1 ke 3. Pada hitungan ketiga nanti bareng-bareng share atau kalau mungkin udah nggak tahan lagi, kau pengen langsung menuliskan, monggo silahkan. 1, 2, 3. Wah luar biasa ya. Saya bodoh banget hal seperti itu aja nggak bisa. Terus B-nya apa Pak? Alhamdulillah bisa sodakoh ilmu. Oke, B-nya mana nih? Oh ini B-nya aja ya kayaknya. A-nya Pak Puji saya bodoh Hanya banget. di atas, Bu. B-nya mana? Jadi di atas itu A, kemudian B-nya langsung di bawahnya langsung menulis 2 ya Bapak Ibu. Ke enter tadi soalnya. Oh ya, nggak apa-apa diulang lagi boleh Bu. A itu apa? Aku malas, apa-apa ditunda. Terus B-nya apa? Dirubah jadi apa? Langsung di bawahnya ya Bapak Ibu. Boleh diulang, saya tunggu. Saya sabar menunggumu kok. Ini trainernya agak sedikit ini ya. Ya bercanda lah Bapak Ibu ya. Baiklah, ini bagus nih. Eli Kurniawati, Bu Eli membangkang nih A-nya. B-nya ini adalah caramu untuk apa nih? Tadi kok buru-buru ya? Caramu untuk apa tadi Bu Eli? Menarik perhatianku. Oke, caramu menarik perhatianku. Ya, gitu doang nggak berani, takut melulu. B-nya apa ya Bu Rani? Oke Pak Zainuddin, untuk mau melaksanakan sholat, anak-anak selalu diperintah. Berarti emosi yang muncul apa ketika dikit-dikit kok maunya diperintah ya anak-anak? Jadi jengkel mungkin kan ya. B-nya apa Pak? Dirubah menjadi apa? Anak-anak perlu mungkin dipegangin gitu ketika mau sholat, didampingin wudhu dulu, kemudian dia dari makmum, aku jadi imamnya. Mungkin begitu ya Pak ya, tapi terserah monggo silakan. Sepemahaman Bapak Ibu aja. Ya, jadwal sebagai narasumber di webinar, aduh cepet banget ya, nggak kebaca nih jadinya. Aku susah mengontrol emosi, aku harus belajar sabar dan mendengarkan orang lain. Oke, Pak Eko Cahyo, luar biasa. Betul sekali Pak, terima kasih. Pak Puji, mungkin saya butuh berlatih lebih banyak agar bisa lebih lancar lagi. Oke Pak Puji, keren banget, bagus ya. Mbak Dian, saya harus bisa lebih fleksibel. B-nya membuat cara mengajak yang menarik perhatian. Berarti A-nya itu harus asalnya nggak fleksibel, begitukah Mbak Dian? Saya tuh orangnya nggak fleksibel loh, emosinya kan yang muncul negatif, nggak fleksibel, aku tuh gimana ya, jangan-jangan aku kuper misal gitu kan. B-nya terus, oh ternyata aku butuh nih menjadi orang yang fleksibel, karena itu adalah cara ngajak menarik perhatian. Begitukah Mbak Dian? Iya benar Mbak. Oke, terima kasih Mbak Dian ya.
Mbak Rani, aku harus banyak latihan dan belajar percaya diri. A-nya apa ya tadi Mbak Rani ya? Mungkin awalnya Mbak Rani yang ngerasa nggak pede. Oh ternyata B-nya dirubah. Aku harus latihan dan belajar percaya diri gitu kali ya. Terima kasih Mbak Rani. Kemudian Pak Himawan Wicaksono, anakku nggak nurut sama orang tua. Aduh ini pasti emosinya langsung jengkel ya Pak ya, nggak nurut. Langsung dirubah nih sama Pak Himawan. Anakku hanya butuh bimbingan orang tua. Wah keren. Langsung praktek ya Pak ya nanti. Oke, Pak Anas, teman kerja tidak kreatif dan hanya sibuk dengan pekerjaannya pribadi saja. Kemudian B-nya, teman kerja perlu diajak dalam aktivitas sosial dan berinteraksi dalam kegiatan kantor. Oh, luar biasa. Ini Pak Anas ini kayaknya salah satu leader ini ya. Anggotanya gitu ya Pak ya. Oke, langsung dibuktikan, dipraktekkan. Luar biasa. Mbak Dewi Maya, aku nggak bisa fokus sama sesuatu hal. B-nya apa? Aku harus bisa fokus sama satu hal agar hasil lebih optimal. Kalimat harusnya dirubah menjadi proses boleh ya, karena unconscious beberapa ahli bilang jangan harus dong, kalau harus tuh memaksa gitu. Boleh proses menuju gitu boleh. Intinya tapi sudah tahu dan boleh nanti dipraktekkan ke hal-hal yang lain ya, bukan hanya yang hanya di chat ini, tapi dalam kehidupan sehari-hari tentunya banyak sekali yang membuat enggak enak, dirubah katanya maka menjadi enak. Saya orang boros, Mbak Tian. Saya butuh belajar untuk mengatur kebutuhan dan keinginan. Wah, luar biasa, Mbak Tian ya, cerdas sekali ini. Aku nggak bisa fokus. Oke, udah. Kemudian Mbak Rizka, anakku suka rewel karena iri dengan adiknya. Wah, jadi, aduh nyebelin banget ya anakku nih, bikin nggak enak hati saya. Maka dirubah aku harus lebih bisa perhatian sama kakaknya. Oh, ya mungkin ya Mbak ya. Jadi karena kakaknya iri, butuh kakaknya diperhatikan biar enggak suka rewel dianya. Oke, keren. Mbak Dian, oh monggo, udah sholat duhur ya? Jawa Timur ya Mbak ya? Jam 11:04 kok sudah mau sholat atau mau sholat apa Mbak? Wilayah Wita sepertinya Bu Dian ini. Oke, ya sudah waktunya sholat duhur ya Mbak Nuri ya tentunya ya Mbak. Ya, Mbak Mila, aku nggak percaya diri jika untuk memulai sesuatu. Kemudian dirubah, aku perlu memulai dengan sesuatu yang bikin saya happy. Memulai sesuatu banyak hal kah? Kalau dalam NLP itu dinamakan chunking down. Hah, masak segala sesuatu? Memang kalau memulai untuk memasak nggak pede. Tentunya memulai memasak pede kan. Memulai sesuatu yang apa? Mungkin memulai sesuatu yang baru, bisnis, atau memulai sesuatu yang belum pernah dia kerjakan yang itu dilihat orang banyak, mungkin. Nah, boleh juga. Tapi intinya lebih detail lagi dalam melihat sesuatu ya Mbak ya, mungkin bukan hal-hal secara umum, tapi hanya hal-hal tertentu saja mungkin ya yang membuat nggak pede. Oke, no problem. Nanti bisa diedit-edit lagi kalimatnya ya Mbak ya. Terima kasih ya Mbak Mila. Mbak Dewi, aku nggak bisa fokus sama satu hal, aku bisa menuju fokus sama satu hal agar hasil lebih optimal. Oke. Siap, terima kasih Bu Siti DJ atas sarannya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Intinya hati-hati ketika ada rasa emosi, cari tahu dulu emosi yang muncul, kalimat apa yang muncul, kemudian Anda rubah menjadi kalimat yang diinginkan. Jangan merubah kalimat adalah kalimat yang tidak Anda inginkan ya. Contoh lagi, aku capek ngurus keluarga dan banyak hal, maka dirubah menjadi aku butuh sedikit waktu untuk istirahat agar aktivitasku berjalan dengan baik. Karena capek adalah kalimat negatif tentunya memunculkan energi negatif. Ketika energi negatif terus yang muncul, maka hormon yang diproduksi adalah hormon kortisol. Ketika Anda ngerasa happy dan nyaman, maka yang diproduksi adalah hormon endorfin. Dan tentunya Anda awet muda, Anda semakin cantik, yang laki-laki semakin ganteng gitu ya. Dan tentunya dengan keawetan muda Anda dan dengan energi positif Anda akan menjadikan diri Anda lebih baik dan tentunya lebih produktif. Nah, teman-teman masih ada waktu 10 menit. Silahkan jika Anda punya sesuatu yang ingin ditanyakan, kurang lebih saya ada waktu 5 menit. Akan saya jawab mumpung ketemu ya teman-teman, karena kemarin-kemarin saya tuh webinarnya selalu berbayar dan kebetulan Mbak Nuri ini adalah belajar hipnoterapi lewat saya, menawarkan Bu Siti maukah jadi narasumber di acara saya, maka
dengan senang hati saya membuka diri untuk, oh silakan, udah lama nih saya nggak ada webinar yang free untuk teman-teman semuanya ya. Dan webinar ini juga nggak saya buka di Facebook, kemudian di Instagram cuma story saja, jadi memang nggak saya eksplor kemana-mana. Untuk apa? Untuk biar yang ikut juga nggak usah banyak-banyak, tetapi lebih powerful, lebih kita bisa TikTok, lebih kita bisa ngobrol, lebih secara pribadi itu lebih enjoy. Kalau terlalu banyak itu nanti kita nggak tahu juga dia dari komunitas mana gitu ya. Makanya nggak saya share di mana-mana, hanya dari Mbak Nuri dan teman-teman saya yang tak kasih. Terus saya sudah tahu banget siapa kira-kira yang sering lihat di Instastory saya, makanya saya share di Instastory. Oke, saya tunggu kurang lebih 5 menit ada waktu jika Anda ingin berkonsultasi, karena kalau konsultasi secara pribadi sangat mahal ya Mbak Dwi ya. Ini ada asisten saya 1 juta, Anda harus keluar uang gitu ya. Ini mumpung free, silakan bagi yang ingin konsultasi. Silahkan Bapak Ibu, ini 5 menit. mumpung ada Bu Siti Jauharoh nih. Kalau untuk mendatangkan Bu Siti ke daerah masing-masing kan sepertinya mahal sekali ya. Atau Bu Ibu, Bapak Ibu ke tempatnya Bu Siti, wow. Jadi ini alhamdulillah mumpung ada Bu Siti, silahkan. Nah ini ada dari Pak Anas, mungkin bisa open mic ya Pak Anas ya? Atau dari Bu Rani dulu? Ya, dipersilahkan. Ya. Boleh nih. Mau siapa dulu? Sebagai seorang yang moody, bagaimana untuk tegas ke diri sendiri, mengontrol emosi yang suka berubah-ubah. Boleh tahu kira-kira, oke stop ya, pertanyaannya hanya boleh 3 karena waktunya terbatas. Ini dari Pak Anas, Bu Rani, dan dari Bu Eli ya. Bu Eli. Ya, Bu Rani dulu deh. Maksudnya berubah-ubah itu apakah pagi gitu, kadang-kadang aku tuh ngerasa sedih, tahu-tahu sore itu menangis, tahu-tahu malam itu marah-marah atau bagaimana? Boleh mungkin di-unmute Ibu. Bu Rani, silakan. Halo, Assalamualaikum Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Iya Bu, kadang kalau misalnya pagi kayak semangat gitu ya Bu, ngerjain aktivitas. Nanti kalau siang misalnya kayak ada temen yang ngeselin atau mungkin ada pressure, jadi berubah gitu Bu. Nanti sorenya mungkin atau malamnya misalnya abis keluar hangout sama temen jadi happy lagi gitu Bu. Kadang suka nggak jelas. Terima kasih Bu. Oke, Mbak Rani, apakah dengan kondisi emosimu yang seperti itu tuh dirimu enjoy atau ngerasa tertekan? Misalnya, pagi ya wajar dong ada orang yang nyebelin ya kesel. Siang gembira, iya dong aku dengerin musik ya pasti gembira. Malam pusing lagi, iya dong ini kerjaan deadline gitu harus terselesaikan sedangkan waktu terbatas gitu kan. Nah, kan kadang orang ngerasa, oh ya udah memang itu aktivitas hidup ya begitu. Ataukah ngerasa tertekan, Mbak Rani? Sejujurnya kadang ngerasa tertekan Bu, kadang jadi ngerasa nggak bisa nge-handle diri sendiri, malah mood yang ngatur diri sendiri. Moodiannya itu Bu yang kayak berlebihan. Jadi Mbak Rani ngerasa agak berlebihan. Nah, kalau berpatokan pada psikopatologi ya, ini kalau dalam psikolog, kebetulan saya juga lagi PKPP praktek sebagai seorang psikolog profesi. Ketika hal-hal yang Anda alami itu tidak overlapping, durasinya, intensitasnya, itu oke-oke aja. Karena saya tadi bilang ya, ketika kehilangan sesuatu, masa nggak sedih? Ya wajar dong sedih, tapi nggak overlapping, itu nggak apa-apa. Tetapi ketika overlapping artinya sedihnya berkelanjutan sampai insomnia, nggak bisa tidur, besok kenapa? nggak bisa tidur. Nah, itu yang sangat berbahaya. Ada sebuah penelitian yang terkait yang dikeluhkan oleh Mbak Rani bahwa bipolar itu pagi cepat tersenyum, siang nangis lagi, malam gelisah lagi, berganti-ganti, senang dan sedih berganti-ganti dalam waktu yang sangat cepat dan overlapping. Itu juga sangat mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam mental Anda. Tetapi ketika itu wajar-wajar saja kok, enjoy saja kok, tertekannya ya sedikit, namanya mungkin 1 sampai 10 paling tinggi dan tertekannya hanya 2, namanya manusia banyak pekerjaan, itu masih wajar saja. Tetapi kalau itu menganggap
Mbak adalah sesuatu yang perlu diperbaiki, saran saya ya datang ke psikolog ya, karena kan harus terukur gitu kan, apakah termasuk abnormal atau enggak. Karena sebenarnya semua manusia itu ada masalah di mental. Enggak semua manusia itu mentalnya 100% sehat, enggak semua manusia. Hanya beberapa orang yang dikatakan dalam kategori normal, ya mungkin mentalnya ya dikit-dikit kurang, 5%, 10% itu masih wajar, masih normal. Karena nggak mungkin manusia nggak gelisah, nggak cemas, nggak mungkin. Ya sekali lagi durasinya seperti apa, intensitasnya seperti apa. Kalau masih bisa oke-oke aja, itu no problem Mbak ya. Nikmati saja prosesnya dan ambil makna pada setiap peristiwa. Disuruh apa oleh Allah? Disuruh ngapain aku ini? Aku harus bagaimana agar lebih baik, dan semua yang dilakukan harus mendekatkan pada outcome. Apa outcome-nya? Kalau outcome-nya pengen tenang, ya udah proses sambil menikmati itu menuju tenang tuh harus bagaimana, gitu ya. Dari yang negatif, nggak enak menjadi enak, prosesnya nikmati, hayati, ambil makna. Oke, gitu Mbak Rani, cukup menjawab? Sangat menjawab Ibu, terima kasih banyak. Semoga Oke, berkah. yes, ya terima kasih Mbak Rani. Semoga keberkahan dan semua hal-hal yang terbaik menyertai dalam kehidupanmu ya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu cantik. Terima kasih kembali. Oke, untuk Mbak Eli Kurniawati, bagaimana agar kita selalu memiliki pikiran positif untuk segala hal yang negatif? Contohnya apa ya Mbak Eli ya? Boleh tahu? Ini mohon maaf, saya lagi di rumah nggak bisa ngidupin videonya nih. Nggak apa-apa Mbak Eli, silakan Mbak Eli. Jadi misalnya kan kita tuh dalam kehidupan seringkali menghadapi hal-hal yang negatif, ya. Ya, contohnya apa negatif itu? Misalnya perkataan atau perilaku teman sekerja kita gitu, yang jadi teman sekerjanya ini melakukan hal-hal yang negatif. Contohnya apa? Ngomongin orang lain atau pekerjaannya nggak terselesaikan atau bagaimana contoh spesifiknya? Misalnya pekerjaannya ya, masalah pekerjaan misalnya yang kita kerjakan bersama, kemudian dia menimpakan keseluruhan kerjaannya itu ke kita, ya. Jadi kerjasama seperti itu dan menganggap bahwa itu pekerjaan kita gitu. Jadi melalui kata-kata dan perilaku mungkin menyinggung gitu Bu ya. Cuma kita kan gimana caranya agar tidak langsung reaktif, emosional, jadi gitu. Oke. Sudah Mbak Eli? Sudah Bu. Oke. Yang harus dilakukan biar kita nggak langsung kalau air gitu tahu-tahu selangnya nyambung gitu ya. Waduh, langsung ke bawah marah, ke bawah tersinggung, ke bawah sakit hati gitu ya. Yang nomor satu yang harus dilakukan adalah harus adanya jeda. Penting adanya jeda. Misal, ini kan pekerjaanmu loh, padahal nggak kerjaanku. Kenapa ya kok dilimpahkan sama aku? Bukankah job desk-nya udah jelas? Dia 5 hal nyelesain, aku 5 hal nyelesain. Kok dia cuma ngerjakan 3 hal sih? Yang 2 hal kok dikasih ke aku sih? Jengkel dong, nggak enak dong, negatif dong yang muncul di diri gitu kan ya. Jengkel kan negatif gitu. Tapi bagaimana caranya agar jengkel negatif itu menjadi sesuatu yang positif? Kurang lebih ringkasannya adalah Imam Syafi'i ditanya oleh seseorang ya. Seseorang itu penjaga pintu kalau nggak salah, nanti saya lihat lagi. Dia bertanya, wahai Imam Syafi'i, kenapa ya dalam kehidupan saya ini keluarga saya berantakan, anak-anak saya bandel-bandel semuanya, saya itu nggak happy dalam kehidupanku, wahai Imam Syafi'i. Emangnya apa pekerjaanmu? Pekerjaanku adalah penjaga pintu. Penjaga pintu ya. Kalau nggak salah, pokoknya intinya dia adalah seorang karyawan. Berapa gajimu? 4 dirham, kata si orang yang bertanya. Kemudian Imam Syafi'i bilang kepada orang ini, bilang tuh sama bosmu agar menurunkan jangan 4 dirham deh, 3 dirham. Tentu dia kaget, apa Imam Syafi'i? Gaji 4 dirham aja anakku berantakan, istriku cerewetnya minta ampun, keluargaku nggak bahagia, kok disuruh nurunin jadi 3 dirham, bagaimana, apa ini maksudnya? Ya sudah, kamu percaya sama saya, silakan bilang sama bosmu, bilang turunin gajimu jadi 3 dirham.
Karena itu perintah dari seorang Imam Syafi'i, maka berangkatlah si orang karyawan ini menemui bosnya. Wahai bos, aku pengen gajiku diturunkan jadi 3 dirham deh. Hah? Apa maksudmu? Gaji 4 dirham diturunin menjadi 3 dirham. Ini perintah dari Imam Syafi'i. Dia bilang bahwa harus diturunin ini gajiku menjadi 3 dirham. Maka karena perintah dari Imam Syafi'i, maka diturunkanlah gaji menjadi 3 dirham. Apa yang terjadi pada orang ini setelah dia pulang? Loh kok masih ya? Istrinya cerewet, anaknya ribut melulu, berantakan emosinya, nggak tenang, nggak nyaman, kehidupannya serba gundah gulana. Lalu si orang ini menemui kembali kepada Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, perintahmu kan aku disuruh nih dari 4 dirham menuju 3 dirham ke bosku, dan bosku sudah menurunkan gajiku menjadi 3 dirham. Tapi apa yang terjadi? Kok kehidupanku masih nggak bahagia, anakku berantakan, istriku cerewetnya minta ampun. Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Imam Syafi'i memerintahkan kembali. Sekarang kamu bilang kepada bosmu dan bilang kepada dia, turunkan menjadi 2 dirham. Apa Imam Syafi'i menjadi 2 dirham? 3 dirham ini aja udah kecil banget, rasanya nggak cukup. Istriku cerewetnya minta ampun, anakku berantakan ini, emosinya aduh marah-marah melulu, pokoknya aku nggak bahagia dalam kehidupanku, diturunin menjadi 2 dirham. Bagaimana menurut kamu ini Imam Syafi'i? Lalu Imam Syafi'i bilang, kamu minta pendapat aku kan? Sekarang laksanakan apa yang aku perintahkan. Kemudian orang itu datang kembali kepada bosnya dan minta kepada bosnya, tolong diturunin gaji saya menjadi 2 dirham. Maka apa yang terjadi setelah diturunin menjadi 2 dirham? Apa yang terjadi pada keluarganya? Keluarganya tenang, keluarga nyaman, dan kehidupannya bahagia. Lalu dia bertemu kepada Imam Syafi'i. Terima kasih wahai Imam Syafi'i, ternyata dengan gaji 2 dirham, kok keluarga saya ini bahagia. Dari cerita itu bisa kita lihat betapa apakah yang sudah Anda lakukan dalam kehidupan Anda, dalam pekerjaan Anda di kantor, sudah melebihi dari gaji yang sudah Anda ambil atau belum. Jangan-jangan gaji yang diberikan oleh Anda, misalkan 10, pekerjaan Anda hanya dilakukan 8, maka yang 2 adalah minus, dan minus itu adalah energi negatif. Tidak ada salahnya ketika Anda bisa mengubah kata yang negatif menjadi positif tadi disampaikan kepada temannya, dan kalau temannya masih nggak mau, ambil makna di balik itu. Yang 2 yang saya kerjakan dari sebenarnya bukan tugas saya, bukan job saya, ini adalah tabungan energi yang 2 tadi. Harusnya aku melakukan 10, gajiku 8, berarti yang 2 adalah hal-hal yang harus aku sumbangkan kepada kantor saya, dan itu menjadi tabungan bagi diri saya, karena energi negatif akan berbalas negatif, energi positif akan berbalas positif. Bisa saja yang Mbak tadi itu berikan bantuan kepada teman itu adalah emosi positif yang berakibat juga energi positif yang akan berakibat pada keluarga Anda, yang akan berakibat pada karir Anda, yang itu menjadi tabungan Anda dan bahkan akan dijadikan sebagai amal di akhirat. Begitu jawaban saya, apakah sudah membantu? Alhamdulillah Bu, thank you. Ya, terima kasih Mbak Eli. Kasih kembali Bu. Iya, sama-sama. Iya, Mas Anas, thank you Bu Wahyu, Pak Zainuddin, terima kasih Bu Wahyu, Masya Allah, terima kasih Bu Wahyu, mantap Bu Tadi Wahyu. masih ada 1 pertanyaan lagi ya Bu ya? Coba bisa di-scroll ke atas lagi nggak ya ini? Oke. Oke, nih. Bu, siapa ya? Yang terakhir Mbak, boleh dibacain Mbak? Tadi Pak Himawan atau Pak Anas ya? Boleh. Oh, Pak Anas, monggo Pak Anas, sudah open mic. Silakan Pak Anas. Ya, silakan Pak Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang pegawai, hal yang sering terjadi adalah ketika kita mengalami suasana yang trouble di kantor, di mana suasana itu kadang-kadang kebawa juga sampai kita pulang. Nah, kemudian sampai di rumah, ternyata suasana rumah juga kurang kondusif. Entah rumah berantakan, anak sibuk dengan HP yang tidak pedulilah dengan lingkungannya dan lain sebagainya. Itu kan kadang-kadang semakin memicu emosi kita. Dan itu memang dulu sering
langsung keluar emosi itu. Namun dengan berjalannya waktu, akhirnya sekarang ini saya berusaha mengikuti. Jadi ketika pulang dalam kondisi bawa masalah dari kantor, ngelihat anak sibuk dengan kadang main game dan lain sebagainya, saya ikuti mereka. Justru saya ikut mabar dengan anak-anak. Nah, kemudian setelah beberapa saat barulah mereka saya ajak untuk, ayo nak, yuk kita beresin ini, kita ini, kita ini, dan lain sebagainya. Dan itu membuat hal yang dulunya kadang memicu emosi, membuat nyaman. Nah, apakah yang saya lakukan dalam memodifikasi emosi itu sudah benar atau belum? Atau mungkin ada cara yang bagaimana memodifikasi untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Demikian, Bu Siti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar saya jawab dulu ya, Pak Anas. Ya. Yang sudah dilakukan oleh Pak Anas sudah betul sekali. Saya hanya ingin menambahkan, ketika kita menghadapi sesuatu di kantor, gitu kan, jeda dulu sejenak, ambil makna semua yang terjadi di kantor. Aku tuh disuruh apa ya? Seandainya dimarahi sama pimpinan, berarti aku disuruh belajar lagi. Apa yang kurang kemarin itu menjadi lebih baik lagi, diperbaiki lagi. Misal kurang dalam membuat laporan, kurang detil, kurang spesifik, oh berarti memang aku harus belajar lebih detil lagi. Anak buah berantakan, enggak seperti yang diinginkan. Apakah sistemnya yang salah di situ? Merenung sejenak, kasih jeda pada diri Pak Anas untuk apa ya? Kira-kira apakah style saya sebagai pimpinan mungkin kurang pas? Apakah ketika saya menjadi seorang kepala bagian apa gitu, misal Pak Anas ya, dengan pimpinan kurang memberikan yang terbaik dan lain sebagainya, yang tahu Pak Anas sendiri. Jeda sesaat, kalau bisa ditulis, kemudian hal-hal apa yang perlu diperbaiki. Ketika sudah masuk di rumah, ketemu keluarga, ketemu anak, ketemu pasangan gitu ya, itu adalah hal yang berbeda. Jangan dicampur. Tadi udah stop seperti layaknya benang, udah diputus dulu deh. Jangan disambung karena suasananya berbeda. Agar apa? Ketika kita menghadapi di rumah, diawali oleh senyum, bukan diawali oleh kemarahan yang tadi terbawa dari kantor, maka itu akan awal dari energi positif. Maka akan mendapatkan kejernihan pikiran untuk ngomong kepada anak-anak, akan lebih ada yang disebut dengan state of mind. State-nya itu state yang lebih berenergi dan menyenangkan ketika Pak Anas bertemu dengan anak-anaknya dengan tersenyum, menanyakan dengan kejernihan hati, karena berbeda. Nah, ketika keputusan-keputusan yang diambil jernih, kata-kata yang diberikan kepada anak-anak itu juga kata-kata yang positif, apalagi tadi ya udah ikuti aja kemauan dia. Itu kalau Pak Anas pernah belajar tentang hipnoterapi itu yang disebut dengan pacing. Pacing adalah 70%. Oke, ikuti dulu apa kemauannya. Bahkan ngomongnya lo gue misalkan anak muda gitu ya. Kalimat-kalimat yang gaul banget gitu diawali oleh seperti itu akan membuat dia terjalin raport yang bagus, maka akan dengan mudah untuk mengarahkan mereka, dan itu perlu namanya kesabaran. Itu akan lebih powerful dibanding dari kantor udah pusing, berantakan semua kerjaan di kantor, nggak selesai, dimarahi oleh atasan atau anak buahnya yang diatur susah, dibawa di rumah diawali oleh kemarahan, ditambah lagi anaknya berantakan semuanya ya, main HP melulu ya, tentunya akan tidak powerful apa yang kita inginkan karena kebawa emosinya. Ya Pak Anas, intinya adalah duduk sejenak, ambil hikmah yang tadi di kantor, lakukan yang namanya pacing raport kepada anak, baru giring anak Anda seperti yang Anda inginkan. Oke, cukup menjawab Pak Anas? Terima kasih Bu Siti. Ya, terima kasih. Oke Mbak Nuri, masih adakah atau sudah cukup? Waktunya sudah 10:30 lebih. 11:30 Ibu. 10:30 lebih ya. J. Ada yang belum saya jawab pertanyaannya, Mbak Ri? Ini cukup? Pak, atau sudah cukup? Ini terakhir mungkin Pak Himawan Wicaksana. Ya. Boleh Pak Himawan langsung atau saya bacakan aja Pak Himawan? Bisa open mic mungkin? Silakan.
Ini sudah adzan ya? Oh ya, di tempat Pak Himawan sudah adzan. Di tempat saya juga sudah adzan nih Mbak Nuri. Oh, baik, kita Jakarta. cepat. Pak Himawan, seperti apa? Mau saya bacakan atau langsung bertanya? Boleh di-unmute Pak Himawan? Sudah, Pak Himawan sudah unmute itu. Oh, silakan Pak Himawan. Silakan Pak. Boleh dibaca aja Mbak Nuri? Saya sedang ANSI dan bagaimana cara kontrol emosi? Pak Himawan. Sebentar. Sebentar. Saya sedang apa Mbak? Kok nggak ada di sini? Iya, saya juga turun lagi nih Bu. Tadi mana tadi? Saya sedang anxiety. Oh, cemas ya. Oh iya, ini saya sedang ansi atau cemas. Bagaimana cara kontrol emosi? Oke, boleh tahu Pak Himawan ada masalah apa, ada pekerjaan apa yang membuat cemas? Boleh tahu Pak? Halo? Lagi sholat barangkali orangnya. Oh, gitu, baiklah. Oh, ini awalnya ketakutan. Peristiwanya apa Pak Himawan? Maaf, boleh tahu spesifiknya ketakutan, takut apa Pak? Halo Pak Himawan. Oke. Beberapa orang seperti yang sudah saya katakan tadi, kecemasan itu terkait tentang sesuatu yang nggak pasti. Kecemasan itu. Pak Himawan menuliskan awalnya takut mati, Bu. Oh, awalnya. Mungkin karena corona mungkin Bapak ya. Sebelum corona, sudah ngerasa awalnya takut mati ya Pak ya? Oke, boleh tahu Pak Himawan ini umurnya berapa? Yang muncul malah Pak Choi, yakin Pak Himawan nggak muncul ya? 37. Oke, Pak 37. Himawan 37. Awalnya ada peristiwa apa tuh sebelum corona Pak? Kok Bapak ngerasa, aduh kayaknya takut mati deh gitu, atau cemas? Atau semua hal dalam kehidupan Bapak itu Bapak cemas saja. Pokoknya kalau ada apa-apa takut aja. Atau ada peristiwa-peristiwa tertentu yang membuat Bapak tuh, waduh aku kok panas ya badanku, jangan-jangan aku corona, jangan-jangan aku mati gitu kan. Atau sebelumnya, waduh aku kok flu ya. Waduh jangan-jangan ini mau mati. Dibenarkan sama Pak Himawan, Bu. Oh gitu, baiklah. Mikrofonnya enggak bisa kayaknya ya. Kenapa? Mikrofonnya enggak bisa mungkin Pak Himawan. Mikrofonnya nggak bisa. Oke. Oh iya betul. Ini terkait tentang simptom-simptom yang kecenderungannya adalah memang kecenderungan ini ya Pak ya, abnormal kalau dikit-dikit takut mati, dikit-dikit takut mati. Baru aja kemarin klien saya dari Kalimantan datang ke Jakarta menemui saya. Gara-gara dia itu mau dioperasi, dia memang dikatakan kanker katanya, tapi kan belum terbukti karena belum dicek secara darahnya itu kayak apa hasilnya, di lab itu seperti apa itu belum, tapi belum dah takut mati. Saran saya Bapak boleh temui psikolog terdekat sana agar tahu banget. Tapi sebelum itu saya pengen menjawab ya Pak ya. Kecemasan yang muncul pada diri seseorang itu karena sesuatu yang nggak pasti. Ya kalau iya, kalau enggak gimana? Maka muncul kecemasan-kecemasan itu. Nah, kecemasan yang overlapping akan berakibat pada masalah fisik atau kesehatan Anda. Bisa juga ke jantung, bisa juga ke darahnya mungkin yang semakin tinggi gitu ya, atau penyakit-penyakit kronis lainnya. Karena cemas itu memproduksi hormon kortisol, sangat berbahaya. Pastikan bahwa kalau dikaitkan dengan spiritual, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Bu Wahyu tadi, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia atas kehendak Allah.
Satu daun jatuh dari rantingnya aja atas izin Allah. Ketika Allah tidak menginginkan kita mati, maka tidak akan itu terjadi. Ketika Allah menginginkan kita sehat, nggak mungkin sakit. Tetapi ketika Allah mengatakan kun fayakun, kamu sakit, maka itu terjadi. Tapi beberapa orang yang mengalami hal-hal yang terkait tentang emosi yang berakibat pada psikologinya, ya nggak semudah itu, Bu. Aku tahu itu kehendak Allah, aku tahu itu takdir dari Allah. Tapi secara unconscious dan otomatis tubuh saya ini ngerasa cemasnya tinggi, ngerasa takutnya luar biasa, jangan-jangan besok mati. Yang pertama yang harus Bapak lakukan di awal adalah Bapak itu rileks saja deh. Duduk sejenak, kalau mau tidur rileks gitu kan, otot-ototnya semua rileks kan. Kenapa rileks? Karena rileks itu juga salah satu untuk membuka critical area Bapak agar self talk tadi itu, kalimat yang sudah Bapak rubah, misalkan aku takut mati menjadi apapun yang terjadi di dunia ini aku pasrahkan pada Allah. Kalimat itu Bapak ucapkan ketika sudah rileks. Aku pasrah ya Allah, aku rela ya Allah, aku terima. Terus ucapkan sebelum Bapak tidur ataupun mungkin siang sedang santai. Aku terima apapun yang terjadi ya Allah, aku rileks, aku terima, aku pasrah ya Allah. Terus katakan, karena apa? Kata-kata yang sering diucapkan, dibombardir terus-menerus, maka akan merasuk ke dalam pikiran bawah sadar. Saraf-saraf pun akan mengikuti seperti yang Anda katakan, karena dibombardir terus. Kenapa sih kalau orang nih ditembak terus kan akan kena juga, awalnya nggak kena tapi dibombardir terus maka akan kena juga. Begitu juga kata-kata, terus serang unconscious Anda dengan kalimat-kalimat doa, kalimat-kalimat kepasrahan, kalimat-kalimat rasa syukur ya Pak ya. Insya Allah dengan begitu lambat laun maka Bapak akan terkurangi yang namanya takut mati itu. Ya udah, apapun yang terjadi Allah yang tahu kok. Lama-lama kecemasan Bapak andai kata sekarang 9 maka akan pelan-pelan menurun. Aku pasrah, aku terima, aku pasrah, aku terima ya Allah apapun yang terjadi karena semua atas izin-Mu. Begitu ya Pak ya? Jawaban dari saya cukup menjawab Pak Hilmawan? Oke, terima kasih. Jika penyakit berlanjut, ya silahkan hubungi psikolog di tempat ya. Kecemasan mungkin berkurang, kok kepingin berkurang lagi, banyak psikolog-psikolog di sekitar Bapak. Terima kasih Pak Hilmawan. Ya baik, sekarang saya lanjutkan tinggal sedikit sebelum penutupan. Kita ingat lagi ketika kita mengalami sesuatu emosi yang negatif pada diri Anda, ketakutan, kecemasan, hal-hal yang terkait tentang kejadian di masa lalu, masa sekarang, maupun kekhawatiran di masa yang akan datang, yang nomor 1 adalah terima dulu. Oke, acceptance dulu. Oke, saya tangkap dulu ini. Oke. Dan kemudian setelah itu maknai baik. Apa ya makna di balik peristiwa? Apa arti dari Allah? Sinyal-sinyal apa yang diberikan kepada saya, aku disuruh berbuat apa? Karena apa? Reaksi yang terbaik akan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Seperti layaknya ketika kita mungkin semua teman-teman yang ikut webinar ini pernah ke Jakarta. Jakarta adalah macet. Nggak ada yang bisa ngerubah Jakarta waktu itu sebelum pandemi. Artinya kita sebagai manusia hanya bisa menerima Jakarta macet. Tapi respon apa yang kita lakukan dengan Jakarta macet? Dalam 2 jam macet, kita nomor 1 responnya adalah bernyanyi. Maka 5 tahun lagi akan menjadi penyanyi sangat mungkin. Respon kita yang kedua dalam 2 jam menunggu macet adalah kita membaca Al-Quran. Misalkan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan seterusnya ayat-ayat yang lain Bapak hafalin, ibu-ibu hafalin dalam 2 jam. Maka 5 tahun yang akan datang, apa yang akan terjadi? Sangat mungkin Anda bisa hafal Al-Quran. Dan yang ketiga, amit-amit jangan sampai ketika Jakarta macet kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dalam 2 jam ngomel-ngomel, emosi yang muncul buruk, ya kan, maki-maki, seluruh kebun binatang bunyi semuanya. Maka yang terjadi 5 tahun lagi? Bisa saja karena hormon kortisol yang ada pada diri Anda akan mengakibatkan penyakit fisik yang akan berakibat fatal. Untuk itu nomor 1 terima, dan yang nomor 2 apapun yang terjadi yang kadang kita nggak bisa mengubahnya, hanya bisa memberi makna yang terbaik yang pada akhirnya 5 tahun, 10 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun yang akan datang kita menjadi orang yang sehat secara fisik, sehat secara mental, dan tentunya jiwa
kita adalah jiwa yang sangat sehat. Dan yang terakhir adalah dengan merubah kata. Hati-hati ketika berkata, karena dimulai dari awal kata yang baik, maka berakhir dengan nasib yang baik pula. Terima, maknai baik, dan rubah kata. Itu adalah 3 cara untuk memodifikasi emosi agar kehidupan Anda semakin hari semakin naik kelas dan tentunya semakin